Yesus bersujud. Yesus bersujud. Nah, ini secara apa logika dulu? Kalau Yesus bersujud, Islam bersujud. Berarti Yesus orang Muslim apa enggak itu? Saya setiap minggu, setiap berkhutbah tentang keimanan Kristen itu, Lukas. Nggak ada yang masuk akal, Lukas. Nggak ada yang masuk akal. Demi perpuluhan! Ya, jujur, saya memang demi uang. Karakter dalam segi apa? Itu maksudnya Pak Pendeta, ini sikap itu, sifat itu kepada orang tua, perlakuan itu kepada orang tua pada saat di Kristen dan setelah masuk Islam. Itu yang mau ditanyakan sama ada Pendeta berubah soal nggak? istri. Yesus saja sendiri itu bersujud, bukan bernyanyi. Yesus saja sujud. Iya. Jadi secara logika kalau kita benar-benar mengikuti Yesus, harusnya pola ibadah kita juga bersujud gitu. Bukan bernyanyi. Saya tidak kenal lagi yang namanya sujud. Kira-kira agama apa yang sujud? Ya, yang secara garis besar yang jelas secara nyata agama yang bersujud ya cuma di Islam. Yesus bersujud. Yesus bersujud. Nah, ini secara apa logika dulu? Kalau Yesus bersujud, Islam bersujud. Berarti Yesus orang Muslim apa enggak itu? Oke. Yesus berpuasa. Yang berpuasa siapa umatnya yang diwajibkan? Hanya Islam kan? Ya, memang Islam selalu paling rutin berpuasa tiap Ya. tahun. Ada puasa sunnahnya Senin Kamis. Ada puasa Daud. Ya, Nah, sekarang Yesus berpuasa. Kristen ada puasa wajib nggak? kalau dibilang puasa sih ada memang puasanya. Wajib. Cuman kan puasa. Kalau dibilang wajib enggak juga sih, enggak ada yang berkata wajib. Cuman ya kalau emang dia berpuasa itu kan untuk dibilang, kalau pendeta bilang itu sebagai kita bentuk pengikut Yesus lah dibilang itu kan, karena Yesus ini ada juga dia berpuasa sebelum dia meninggal gitu loh dibilang. Jadi kita ikut puasa juga, nggak ada dibilang kewajiban gitu. Tak pernah Nah. dibilang kewajiban. Umat Muslim berpuasa. Yesus bersunat. Yesus bersunat. Kristen bersunat. Ada yang bersunat, ada yang tidak. Tapi Kalau- dikatakan di dalam Efesus apa Galatia itu apa, Fandi? Yang apa? Menyunatkan dirimu, Kristus itu sia-sia bagimu. Ini tidak berguna bagimu. Itu di Kisah Para Rasul, lupa dalilnya itu. Di dalam Galatia apa Efesus? Lupa dalilnya. Yang penting di kitab, di surat Paulus itu. Nah, Ada dalilnya, ada. yang menyunatkan dirimu, Kristus itu tidak berguna bagimu. Jadi kalau Kristen juga bersunat, ya Kristus itu tidak berguna bagimu. Tidak bersunat. Emang ya. Nah, Sedangkan ajaran bersunat saja dalam Alkitab sudah ada pada zaman Abraham. Iya. Tapi kok tidak berguna gitu loh. Nah, yang melakukan itu siapa wajibnya? Umat Islam kan? Iya. Umat Kok Islam. Alkitab kok tidak berguna gitu loh. Padahal jelas-jelas bersunat itu udah ada pada zaman Abraham. Abraham gitu. Iya. Perjanjian kekal. Iya. Nah, sekarang Yesus mengatakan, aku bersyukur kepadamu Bapa Tuhan langit dan bumi. Hai Bani Israel, dengarkanlah Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Bapa yang mengutus aku, suaranya tidak bisa kau dengar, rupanya tidak bisa kau lihat. Terus Yesus lagi mengatakan, sembahlah kepada Tuhanku Tuhanmu, Allahku Allahmu. Terus Yesus juga mengatakan bahwa hidup yang kekal itu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah itu Tuhan yang benar, dan Yesus Kristus adalah utusan. Menurut Yesus, siapa Tuhan? Menurut Yesus, siapa Tuhan itu? Ya, Tuhan itu ya Allah. Dan menurut Yesus, Yesus itu siapa? Ya, dia utusan. Dia kan jelas-jelas ada kata dia itu namanya kita aku. Yesus punya Tuhan. Ya punya. Nabi Musa punya Tuhan. Punya. Nabi Muhammad punya Tuhan. Punya. Nah, sekarang menurut Yesus, Tuhannya Yesus, Tuhannya Musa, Tuhannya Nabi Muhammad kelihatan atau tidak? Menurut Yesus, Bapa yang mengutus aku, suara tidak bisa kau lihat, rupanya tidak bisa kau lihat, suara tidak bisa kau dengar. Menurut Yesus, Tuhan itu bisa dilihat apa enggak? Tidak, karena zaman Musa juga Tuhan tidak bisa dilihat. tidak bisa dilihat. Bahkan Musa sendiri aja sampai pingsan. Tidak bisa. Nah, sekarang pertanyaannya, menurut Kristen, Tuhan bisa dilihat nggak? Ya, kalau ajaran-ajaran Kristen yang lainnya mengaku sendiri ya Yesus itu. Menurut Kristen, Tuhan bisa dilihat nggak? Gimana Kak? Menurut Kristen,
ya Yesus itu Tuhan, kata orang-orang Kristen yang lain. Bisa dilihat. Iya, makanya kan dibilang supaya bisa manusia itu melihat Tuhan itu ya, itulah Tuhan itu menjadikan dirinya menjadi manusia, katanya. Oke. Itu. Ini perkataan Tuhan yang Musa kepada Musa. Tuhan yang Musa mengatakan begini, tidak ada yang dapat hidup memandang wajahku. Kata Tuhan yang Musa kepada Musa, betul? Betul. Kalau di dalam Islam, Allah itu bukanlah makhluk. Tidak bisa disamakan dengan makhluk. Makanya Allah itu tidak mungkin menjadi makhluk. Nah, kalau di dalam Kristen, sekarang pertanyaannya, kalau Tuhan bisa dilihat, siapa yang mati? Tuhannya apa manusianya yang melihat Tuhan? Yang mati manusianya dong. Kalau itu menurut Musa. Kalau menurut Kristen, yang mati itu Tuhannya apa manusianya yang ketika manusia melihat Tuhan? Kalau di Kristen yang mati Tuhannya. Nah. Jadi, saya bertanya lagi. Kira-kira ajaran Nabi Musa, ajaran Yesus, ajarannya Nabi Muhammad kepada umat muslim, dengan ajaran-ajaran yang dibuat oleh bapak-bapak gereja kepada Kristen, ini yang masuk akal, ini yang mana? Musa mengatakan Tuhannya tidak ada yang dapat hidup memandang wajahku. Yesus mengatakan Tuhannya tidak bisa kelihatan. Dan rupanya tidak bisa kelihatan, suaranya tidak bisa kau dengar. Maka diutuslah Yesus untuk menyampaikan wahyu. Musa juga menyampaikan wahyu kepada Bani Israel. Nabi Muhammad juga menyampaikan wahyu kepada manusia semua. Karena dia Nabi penutup. Makanya syariat Nabi yang dibawa oleh Nabi Muhammad lah yang sekarang harus kita ikuti. Nah, terus sekarang pertanyaannya, Kristen ini ajarannya bagaimana? Tuhannya bisa dilihat tapi metong. Ini bagaimana ini? Nah, itu pun saya bingung nggak ya. Bingung kali memang. Ya, Tuhannya berusaha menjadi manusia, tapi ciptaan sendiri membantai, gitu. Karena ciptaannya itu lebih percaya ajaran Musa, gitu. Karena Tuhan itu tidak bisa dilihat, gitu. Nah, Tuhan tidak mungkin ditampar. Tidak mungkin ditusuk. Logikalah dulu, Lukas. Di Kristen mengatakan Yesus mati di kayu salib untuk apa? Menebus dosa, benar kan? Iya. Nah, kalau memang Yesus ini sudah dinubuatkan, bukankah Yesus sudah dinubuatkan? Dia datang, dilahirkan oleh ibunya untuk menebus dosa manusia, betul? Betul, itu kalau Nah, berarti sejak dari dahulu sudah diketahui bahwa akan ada datang seorang Mesias, dia untuk menebus dosa manusia dengan cara disalibkan. Logika kita dulu. Kenapa? Kalau memang Yesus yang ujungnya kita tahu, dia harus mati untuk menebus dosa manusia, kenapa membuat suatu drama? Dramanya apa? Umur 29-30 tahun, dia mencari murid-muridnya. Ya kan, dia pergi memberitakan Injil, memberitakan kebenaran, mengajarkan hanya menyembah kepada satu Tuhan. Dia menyampaikan firman. Terus dia dibuat drama, dia harus berdoa dulu di Taman Getsemani, dia ditangkap, dia diseret, dia dipukul, ditinju, dia dikasih mahkota, Kenapa harus buat drama seperti itu? Kalau tahu juga umur 33 tahun dia harus mati. Kenapa nggak datang aja ke depan siapa? Para imam-imam mahkamah agama. Datang aja ke sana, katakan, "Hei, ini saya Yesus. Seorang Mesias yang sudah dinubuatkan oleh para nabi, saya harus mati di kayu salib untuk menebus dosa." Tidak perlu membuat drama. Yudas harus dibisiki iblis, ya. Baru dia menjual dulu Yesus seharga 30 keping perak. Datang, kenapa mesti membuat drama gitu loh? Kalau tahu juga, dia sudah dinubuatkan harus mati di kayu salib untuk menebus dosa. Harusnya datang sendiri aja. Contoh, si Lukas meminjam uang sama saya, ya, bulan 5 tahun 2026, si Lukas akan membayar. Ya pokoknya tempo masuk tanggal bulan 5 itu kamu harus bayar. Tidak perlu membuat drama gitu loh. Saya datang, tagih, marah-marah, bagaimana, bla bla, kamu harus pergi dulu, bla bla. Nggak perlu drama seperti itu. Karena sudah dinubuatkan, karena sudah ada perjanjian. Akan datang, akan lahir seorang Mesias, menebus dosa-dosa manusia dengan cara disalibkan. Karena matinya disalibkan. Ini drama. Makanya dikatakan ini namanya pembunuhan berencana. Pembunuhan berencana lah, sudah direncanakan Yesus harus mati di kayu salib. Betul nggak, Lukas? Iya dong. Ya pasti pembunuhan berencana itu. Ya iya, logika dulu lah. Kalau memang Yesus dinubuatkan untuk mati di kayu salib menebus dosa manusia, harusnya dia sudah pergi aja ke sana gitu loh.
Kristen ya, ini herannya ini lagi begini. Kristen merayakan hari Paskah. Kalau bahasa Ibrani-nya Pasak. Tahu nggak Pasak ini kenapa orang Yahudi merayakannya? Pasak ini bukan hari kematian. Jangan itu. Pasak itu adalah pesta besar hari kemenangan di mana orang Yahudi pada waktu itu merayakan pentasbihan bait suci, menyucikan bait suci mereka. Yang di mana dulu ketika mereka dijajah oleh bangsa Roma, bait suci mereka sudah dikotori, dinajiskan dengan darah-darah binatang haram. Itu hari raya Pasak itu. Makanya mereka melakukan pesta besar. Herannya Kristen mengambil kata hari raya Paskah, Paskahnya merayakan hari apa? Mengenang hari penderitaan Yesus, kematian Yesus. Nah ini lucu gitu loh. Iya. Jadi seolah-olah orang Kristen ini menumpang gitu ya hari besar orang Yahudi. Menumpang. Hari raya Paskah itu sebenarnya Pasak itu. Mereka merayakan kemenangan. Mereka telah merebut bait suci mereka lagi. Itu harganya bait suci bagi orang Yahudi itu sangat berharga loh. Berharga sekali. Karena bait El itu tempat peribadatan mereka. Beda Kristen. Kenapa? Kristen lucu. Islam ya ada batas suci. Di mana sendal tidak boleh dinaikkan di batas suci di dalam masjid. Kristen beda. Injak mau kau injak tai, mau kau injak lumpur, tetap selop sendal mau kau masukkan di dalam gereja. Otak mau kau tinggalkan di pintu gereja. Nah ini Kristen. Makanya botolnya tuh kayak begini nih. Kalau soal itu Kak, ada cerita dulu kan Kak, waktu saya kelas 1 SMK lah kan gereja. Cuman gerejanya itu udah dibersihkan, cuman kok bau gitu loh. Itulah namanya tempat suci kan, kok bisa bau gitu. Baunya itu ya bau-bau kotoran lah, entah siapa yang ninja itu gak tahu. Iya, coba lah begini ya, Lukas. Kamu tahu kalau di Islam ketika melakukan sholat wajib, sholat sunnah pun, kalau tidak sempurna wudumu, itu tidak akan sempurna juga sholatmu. Artinya sempurnakan dulu wudu. Wudu itu apa? Agar kita bersuci sebelum melakukan ibadah. Pakaiannya harus tidak boleh ada najis. Contoh, saya punya anak bayi misalnya, saya dikencingi. Ketika saya mau sholat, saya harus wajib menggantikan pakaian saya. Pakaian harus dalam keadaan suci, bersih, tidak ada najis. Kita berwudu, membersihkan semuanya sampai membersihkan semua anggota seluruh tubuh agar kita bisa bersih ketika melakukan ibadah. Buang kentut saja itu sudah membatalkan wudu. Bayangkan, dijaga betul kesucian. Buang kentut saja, ya mengeluarkan kentut saja sudah membatalkan wudu. Islam itu dijaga. Ketika mau menghadap Tuhan dijaga betul kesuciannya, kebersihannya, dijaga. Nah Kristen, maaf, setelah mereka jima, suami istri ini jima, melakukan hubungan badan, udah nggak ada mandi wajib. Cuci muka pun saja kok nggak masalah, pergi ke gereja, megang kitab suci. Kami nggak boleh. Perempuan saja, contoh saya nih, dalam keadaan haid, tidak boleh memegang mushaf Quran. Mushafnya saja tidak boleh saya pegang. Apalagi membaca. Karena begitu sucinya firman Allah yang ada di dalam kitab suci itu. Nah, Bible. Bagaimana, Lukas? Ada nggak aturan seperti itu? Kalau tidak ada, bagaimana kamu mengatakan Bible kalian itu kitab suci? Beribadah ke gereja saja, namanya gereja saja tak dikenal di Alkitab itu. Gimana tuh Arlo? Gimana mau Gini, bahas tentang gini ya. apa Jadi gitu, gini batas Lukas. suci gitu kan. Jadi gini Lukas. Lukas dari mana Lukas? Saya dari Bengkulu Bang. Bukan Kristen apa? Kristen apa? Protestan atau Katolik? Protestan. Protestan kan itu tiga pribadi satu hakikat ya, Lukas ya. Ya, betul Bang. Ya kalau Arlo Sebenarnya gini. tadi tiga hakikat. Sebenarnya gini Lukas, sebenarnya gini ya. Sebenarnya Taruh ini Lukas. firman-firman yang dibacakan dalam gereja itu tentang mengimani tiga pribadi satu hakikat itu udah fatal sebenarnya Lukas. Kalau boleh jujur ya.
Udah fatal. Betul. Gini Lukas. Sebentar, izin Pak Arom. Kawan-kawan Muslim, izin dibantu di follow ya Pak Pendeta Arom 01 ini ya. Biar Saya dia mau- bisa open case. Gini. Bantu di Saya follow mau dulu, kasih bantu tahu di follow Lukas. dulu Pak Arom. Kita. Sabar Pak Pendeta, sabar. Di follow dulu Pak Pendeta Arom. Teman-teman juga sambil tap-tap layar biar komal kita kuat ya. Izin tap-tapnya dikencangin. Lanjut. Gini Lukas, saya sudah memurtadkan 12 orang. Wih. Dan itu ada rasa penyesalan saya dalam diri ya, Lukas ya. Jadi kalau kau bisa mendapatkan kebenaran itu, ambillah, karena Tuhan itu sesungguhnya hanya satu, Lukas. Jadi gini, firman Tuhan itu tidak pernah mengajarkan sesuatu hal yang rumit dan yang ribet, Lukas. Contoh misalkan, di dalam Islam sendiri, Lukas, ada ayat berbunyi tentang ketuhanan sendiri. Kenapa orang Islam itu tidak pernah ribet menjawabnya? Karena dia menggunakan data itu di surat Al-Ikhlas, Lukas. Surat Al-Ikhlas itu bunyinya Qul huwallahu ahad, Allahus somad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Sama dengan perjanjian lama, artinya bahwa Tuhan itu satu esa. Dia tidak beranak dan tidak diperanakkan. Jadi dia itu tidak punya keluarga dan tidak punya silsilah, Lukas. Tuhan itu kekal. Dia yang punya semuanya, bukan dia ciptaan. Nggak ada satu manusia pun yang sanggup menyentuh dia. Itu Tuhan yang benar, Lukas. Jadi, saran saya, Lukas, saya sudah mendalami Alkitab itu jauh berapa tahun, Lukas. Saran kau beda jangan kayak gitu, Arom. Saran saya, ayo kita dualogin yuk, Lukas, kan tidak ada kebenaran di dalam enggak. tulisan ini. Kalau saya masih banyak yang harus saya pertanggungjawabkan, Lukas. Kalau Bukan kau soal kan pertanggungjawabkan. Imam sebentar ini bisa dulu. dipertanggungjawabkan kalau memang tidak langsung diluruskan. Kenapa Jadi kau yang saran berisik, itu salah, Bunda? Arom, saran Enggak, kau itu salah. saya ngajak Harusnya seperti Lukas, itu. semoga semoga Lukas segera ambil keputusan, ambil yang benar itu. Mau Jangan juga. lagi kau datang. Kau udah tahu kebenaran, Arom. Kenapa susah kali kalian ini? Astaga ini, Ito, diam dulu kau Ito. Ku tengok dulu, kau open cam dulu. Open cam dulu, mau ku tengok aja. Nggak Kau bisa. ketika mengatakan saran saya, kau lucu, kau kasih saran, dirimu juga harus kau sarankan. Begini Lukas, ya, kita harus betul-betul membuka akal pikir kita. Kebenaran sudah terbukti di depan mata kita bahwa, ya, sesungguhnya yang kita imani ini sebenarnya sudah salah. Sebenarnya sudah seperti itu. Jadi lebih baik Fandi kau panggil Bang Zuma, kami dua musyahadat. Berarti kita ya udah selesai gitu loh, Rom. Enggak, ini saya ngomongnya kapan ini? Ini saya ngomongnya kapan ini, Bunda Nora? Bukan, kau seperti Matius, Markus, Lukas, Yohanes yang membuat suatu Ya drama. udahlah, Bunda Nora aja lah yang Kasih ngomong. dulu kasih dulu kesempatan Pak Pendeta Arom. Enggak apa-apa. Pagi maju. Minum kopi dulu kau. Udah minum Lanjut. kopi saya. Nah, lanjut. Ya Lukas ya. Saya setiap minggu, berkhutbah tentang keimanan Kristen itu, Lukas. Gak ada yang masuk akal, Lukas. Gak ada yang masuk akal. Demi perpuluhan. Ya, jujur, saya memang demi uang. Bukan, nggak ada saya ngajakin Lukas tersesat. Justru saya mendukung Lukas. Kalau Lukas udah tahu jawaban itu dan nggak ada beban lagi di dalam hati Lukas, ambil Lukas. Umur nggak ada yang tahu, kematian di depan mata. Jadi hidup itu Lukas, ada namanya takdir. Ketika takdir itu sudah ditentukan oleh Yang Maha Kuasa, kamu nggak bisa lari kemana-mana, Lukas. Ketika kau mati bukan dalam keadaan muslim, kau akan nyesal, Lukas. Karena di alam kubur itu yang bisa menyelamatkan amalan-amalan dan agama Islam, dengan agama Islam yang bisa menyelamatkan. Selain itu nggak bisa, karena kata Yesus, jika keagamaanmu tidak lebih baik dari orang-orang Farisi dan orang-orang ahli Taurat, kamu akan celaka. Ketika kau di Kristen, itu dibilang bukan agama yang penting, tapi kebaikan yang penting. Itu salah. Karena dari zaman Musa membawa Taurat, sudah mengejarkan cara berserah diri kepada Tuhan. Caranya gimana? Caranya memuliakan Tuhan, satu-satunya Tuhan yang benar. Yohanes 17 ayat 3. Hidup kekal itu mengenal Tuhan satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus sebagai utusan. Jadi ketika kau masuk Islam, kau tidak pernah akan membuang namanya Yesus Kristus. Kau tetap mengikuti Yesus Kristus karena dia hanya utusan.
Jadi kau tetap dekat. Jadi yang disebut pengikut Yesus Kristus itu bukanlah pengikut Paulus. Upah dosa adalah maut, perkataan Paulus, bukan perkataan Yesus. Gitu. Jadi yang memberikan dosa kepada nabi-nabi sebelumnya itu Paulus, bukan Yesus. Karena nabi-nabi sebelumnya itu diberkati. Kau bayangkan ketika Yesus mati di kayu salib dan itu dibilang untuk menebus dosa orang-orang sebelumnya, berarti termasuk nabi-nabi itu berdosa. Padahal namanya utusan itu tidak berdosa. Dia dijaga oleh yang mengutusnya untuk menyampaikan firman, perkataan, keinginan Tuhan. Jadi kalau kau sudah matang dan mantap, ambillah jalan itu, Lukas. Jangan lama-lama, saranku. Serius. Apa yang mau kau tanya tentang Kristen sama aku? Kebetulan aku masih berkhotbah. Kalau untuk bertanya tentang Kristen, ya udah jelas lah saya tidak mau bertanya lagi. Udah jelas lah itu udah berbeda lah. Tanyalah tentang Islam. Tanyalah tentang Islam. Cuman Ya, kalau cepatlah saya kau ambil hidayah itu. perkataan lah kan. Terus terang saja saya sudah banyak ini belajar untuk persiapan saya nanti mau besar kemungkinan saya bakal login. Makanya itu karena mulai saat ini kan saya masih dalam pembelajaran, bahkan saya sendiri juga sudah belajar sholat, belajar apa tuh niat berwudu gitu kan, doa niat sholat sun kayak sholat maghrib gitu kan, kayak sholat asar segala macam udah saya pelajarin itu. Bahkan doa sholat sendiri aja saya udah belajar dari kawan sendiri gitu. Setelah Oh ya Al-Fatihah udahlah. baru kan, Berarti kau sudah mualaf berarti. kalau dibilang mu'alaf sih saya masih gimana ya, masih ada halangan tersendiri lah gitu. Apa? Enak makan babi. Akulah sama Tuhan yang tahu gitu. Cuman aku berusaha untuk mengalahkan yang namanya halangan itu gitu. Ya, halangannya itu apa kira-kira? Gitu. Halangannya apa? Yang pertama, tembok yang besar yang paling susah saya taklukkan itu ya Orang tua. dari orang tua. Itu termasuk. Baru juga ada juga hati ini berkata Tuhan itu tidak memandang agamamu, melainkan memandang hatimu, gitu. Oh, tidak. Itu karena dalam logika saya, ya juga ya. Karena kenapa bisa masuk ke logika itu? Karena saya masih ada keraguan gitu, antara mengikuti, antara tidak mengikuti, antara mau keluar atau tidak keluar gitu. Jadi logika itu jadi masuk akal di logika saya gitu. Jadi ya semoga aja nanti kan dari logika itu nanti logika saya menjadi naik lagi lah gitu, lebih terbuka, lebih bisa lah saya menghancurkan namanya tembok halangan saya ini lah gitu. Percaya perlahan-perlahan saya masih mau nyari hati orang tua lah dulu gitu. Intinya yang paling besar tembok ini ya dari orang tua sama keluarga besar lah. Itu yang paling berat untuk saya. Ya, silakan Arom. Beri pencerahan. Enggak lah, cukup lah. Kalau memang dia belum bisa kan, belum sanggup menghilangkan semuanya, jangan lah. Kan nggak boleh ada paksaan kan, like Crofitin kan. Silakan apa? Dosen. Kalau gini Kak, kalau saya dari dulu bisa menghancurkan namanya tembok ini, dari dulu saya login Kak. Oke. Saya apa ya? Saya kasih satu apa ya sama kamu. Kamu tahu siapa saya? Lukas, tahu nggak? Saya cuma bertanya. Tahu lah, mukanya bulat gitu kok. Lo tahu siapa saya? Masih latar belakang saya tahu nggak? Dari marga udah tahu lah latar belakangnya. Hantu. Bang Jibril, saya bukan hantu. Kamu tahu saya kan? Latar belakang saya. Kau Dia jangan ulat bilang bulu. dan saya juga cuma motong kau daripada aku turunkan kau. Ulat bulu, oh ulat bulu. Jadi gini ya, Lukas, ya. Kami keluarga keturunan beragama Kristen. Dari mulai nenek moyang, Ali Tonang. Ya, saya Batak Toba, ibu saya juga Batak Toba. Boru Sinaga. Sama-sama kami tuh sama-sama Batak Toba. Terus kami asli dari Kristen. Mantan si gondrong dia. Iya, Bang Jibril. Nah, pertama kali yang masuk Islam itu saya. Waktu gadis. Umur 20 tahun. Kamu 25 tahun. Saya dulu aktif di gereja. Gereja saya dulu gereja karismatik.
kami melakukan penginjilan di daerah-daerah terpencil. Karena dulu daerah terpencil itu nggak ada yang namanya gereja. Mereka masih di rumah-rumah. Jadi kami melakukan penginjilan ke gereja, ke tempat-tempat kecil pelosok. Kalau tahu itu di daerah Tanah Putih. Itu sering tuh di daerah Tanah Putih. Nah, saya masuk Islam. Ini bedanya saya mungkin dengan kamu. Tapi saya tidak boleh menyamakan saya dengan kamu. Tapi bedanya begini. Saya seorang perempuan. Kamu laki-laki. Laki-laki ini harus mempunyai prinsip hidup. Saya masuk Islam itu saya tidak mikir lagi orang tua saya. Jujur, saya tidak mikir. Kenapa? Yang saya pikirkan itu bagaimana keimanan saya. Setelah saya tahu bahwa orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan Rasulnya itu akan ditempatkan di neraka jahanam. Itu menurut Al-Quran. Coba di-mute dulu yang baru masuk. Saya tidak ada pikiran begitu. Bagaimana orang tua saya nanti tahu? Saya pasti diusir. Saya tidak berpikir seperti itu. Intinya saya sudah tahu, oh ini yang saya iman ini sudah tidak benar. Karena apa? Karena ternyata Yesus yang saya tuhankan dibangkitkan oleh Bapa, yang dimana Bapa itu juga Tuhan. 3 pribadi 1 hakikat. Kan ajaran kayak gitu Tritunggal. Tuhan Bapa, Tuhan Yesus, dan Roh Kudus. Mereka adalah 3 pribadi yang dimana mereka menjadi 1 hakikat. Ternyata Yesus Tuhan dibangkitkan oleh Tuhan Bapa. Jadi Tuhan saya bagaimana ini? Walaupun 3 pribadi 1 hakikat, kan begitu. Nah, jadi saya memutuskan untuk mencari masjid. Akhirnya saya syahadat. Berapa bulan kemudian, tidak begitu lama, ketahuan sama orang tua. Ya, kita bukan jadi, oh sayang, kenapa kau meninggalkan Yesus sayang anakku? Nggak ada. Nggak ada, Lukas. Nggak ada. Saya di situ waktu ketahuan masuk Islam, ya, saya sudah siap sebenarnya. Mental saya sudah siap ini. Pasti saya ini diusir. Ternyata tidak diusir memang. Belum, nggak diusir. Nggak diusir, dipukul, ya kan? Ya namanya bapak. Sampai mau diambil parang. Kalau nggak datang ibu saya, mungkin saya sudah mati nih. Waktu bapak saya pergi ke dapur mau ambil parang itu, saya dalam hati gini. Ya Allah, saya sudah siap mati ini. Ya akhirnya saya dimasukkan ke kamar, dikunci, tidak bisa lagi kerja. Tahu, saya tidak bisa makan kalau tidak makan babi. Itulah cara bapak saya. Saya tidak bisa makan kalau tidak makan babi. Artinya apa? Kalau kau tidak makan babi ini, udah kau kelaparan. Itu loh. Yang mualaf ini, yang hijrah ini tidak enak. Siapa bilang enak? Kalau katakan, kalau kami Nora nggak peduli, kalau ada pun yang sudah mau meninggalkan Yesus, ya udah itu urusannya. Bullshit. Macam perlu tidur. Itu Bang Kores. Itu Bang Kores dialog koi katanya. Lama. Kita biar dengar dulu. Iya, kau tidak akan bisa makan sampai mama saya tuh nangis. Karena apa? Yang dikasih di kamar saya itu cuma bebong. Ya tapi Allah tuh baik. Adik saya yang masih Kristen itu yang sudah menikah, dia akhirnya memberikan nasi bungkus. Walaupun sekali sehari. Berapa lama saya tuh hanya makan sekali sehari itu? Kurus. Nah itu beratnya. Ya Allah uji, kau kuat nggak Nor? Kalau nggak kuat, ya udah. Nggak, saya masuk Kristen lagi. Saya makan babi itu lagi, udah. Saya tinggalkan yang namanya ajaran sholat. Tapi tetap saya belajar. Saya beli buku tuntunan, tutup deh. Saya beli buku tuntunan sholat. Saya belajar. Poinnya di sini apa? Ketika memang hatimu, imanmu sudah kuat terhadap yang ini, kamu sudah mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Seberat apapun ujian yang diberikan oleh Allah, pasti kamu mampu melewatinya. Allah mempunyai cara lain untuk membuat kamu tuh semakin bertahan kokoh keimanan kau. Aku membilangkan lagian orang-orang api tanggung jawab, Lukas. Tenang aja, kau dijaga. Diam kau, itu bukan lari ke api. Bukan lari masalah ke api. Ini masalahnya iman dia. Dia mengatakan yang masih berat itu adalah tembok. Tembok itu adalah orang tua. Dia sudah bilang, perlakuan yang saya dapat itu dari orang tua tidak menggugurkan keimanan saya. Dan akhirnya apa, Lukas? Keteguhan iman kita ini, ya, akhirnya dibalas, dijawab, diberikan hadiah kepada kami, kepada kita, kepada saya. Apa itu? Ya alhamdulillah, Lukas. Bapak saya, ibu saya, adik-adik saya, kami 5 bersaudara itu semua alhamdulillah masuk Islam. Itu alhamdulillahnya.
Apa yang tidak mungkin sama Allah? Mungkin asbab nanti dari kau, Lukas. Keluarga kamu akhirnya bisa masuk Islam semua. Mungkin asbabnya nanti dari kamu, bukan dari orang lain. Bukan ada orang mengatakan saya akan menunggu dulu. Kematian itu tidak menunggu, bro. Kematian itu tidak menunggu. Kau keluar turun dari koma ini bisa saja Allah langsung cabut nyawamu. Makanya di dalam Al-Quran dikatakan apa? Mintalah, matikanlah dirimu, Allah mematikan dirimu dalam keadaan beragama Islam. Jadi ngapain ditunggu lama? Kalau hanya tembok besar ini yang kau katakan menjadi penghalangmu. Yang menjamin nanti kamu masuk surga atau tidak, ya, itu adalah keimananmu sendiri. Kau beriman kepada Allah, Allah menjanjikan orang-orang yang beriman kepada Allah, apalagi seorang mualaf loh, itu sudah dijanjikan di surga. Gak ada cerita lagi. Orang-orang yang hijrah, memeluk agama Islam, menerima kebenaran, dia istiqomah sampai pada waktu kematian menjemputnya, dia tetap beriman kepada agama Islam, sudah dijanjikan surga bagi dia. Ada kok tercatat. Makanya orang-orang yang mualaf ini, yang diberikan hidayah ini adalah orang-orang pilihan Allah. Bersyukur. Bersyukur, wahai manusia-manusia yang dulu menyembah manusia, akhirnya dia menerima kebenaran, dia beriman kepada Allah dan Rasulnya, Allah menjanjikan orang-orang seperti itu akan masuk surganya Allah. Kenapa? Karena Allah sudah memilih. Dari antara makhluk Allah yang ada di merata di muka bumi ini, yang tidak beriman kepada Allah, Allah memilih dia, menerima kebenaran, membuka hatinya, akhirnya dia betul juga membuka hatinya, menerima kebenaran, itulah yang akan dijanjikan masuk surga. Selagi dia masuk Ingat nggak cerita Bang Blender? Waktu habis diskusi sama Blender, dia rencana kan mau syahadat, mau masuk Islam. Pas turun dari Komal, tertabrak mobil dia di tengah jalan, langsung meninggal dunia. Aduh, kayak mana itu? Woi, salibkan Arom. Nah itu deh, Lukas. Si Jai, itu salah satu. Si Yoga. Si Jai, si Yoga itu ikut diskusi begini. Memutuskan untuk memeluk agama Islam. Perlakuan keluarganya bagaimana? Mereka diusir. Si Jimen juga. Mereka diusir loh, Dek. Terus apakah menyurutkan keimanan mereka? Enggak. Terus si gembala musik, gembala apa namanya? Baru kemarin dia mualaf. Dia tidak diterima orang tuanya. Dia lagi belajar Islam sekarang di Medan. Apakah menyurutkan keimanannya? Enggak. Nggak ada. Karena apa? Karena dia yakin ketika nanti dia memeluk agama Islam, dia meminta kepada Allah, insya Allah dia yakin Allah akan memberikan yang terbaik baginya. Kalau Allah izinkan, mungkin keluarganya akan masuk Islam semua. Oke, saya katakan, tidak ada yang mustahil bagi Allah. Itu dalam hidup saya. Saya tidak menyangka, keluarga saya semua, saya sampai sekarang juga tidak nyangka deh. Kamu tahu Batak? Batak itu benci. Maaf ya, kamu tahu Batak itu keras. Bapak saya itu tidak suka Islam. Nggak suka dengar azan aja di TV disuruh kami matikan. Waktu saya masuk Islam dikatakan, kau nungging-nungging aja cium-cium itu tanah itu, lantai itu. Nungging-nungging aja kerja kau nanti itu. Telah dibilang. Tapi apa? Allah melembutkan hatinya. Allah membukakan hati pikirannya. Bukan karena saya tidak berkomunikasi sama bapak saya selama 3 tahun. Karena dia sudah mengusir saya. Dan dia menganggap saya bukan anaknya lagi. Kau bukan anakku mulai dari sekarang. Tapi apa? Allah melembutkan hatinya. Dia sendiri datang ke rumah saya. Dia ingin disyahadatkan. Menyusul berapa tahun. Walan juga parah ya. Menyusul berapa tahun. Adik dengan kakak saya yang sudah menikah. Adik kakak saya sudah menikah duluan sama Kristen. 2011, 2012 mereka masuk Islam. Bayangkan mereka menikah dari tahun 2002. Nah itu. Lukas. Jadi bagaimana Lukas? Kalau ya Kak, ya Oh, mau nanya Bu, boleh Bu? mental Sabar Bang. Kalau mau menanya, Lukas dulu. Sabar ya Bang ya, Bang Sok ya. Nanti Abang silakan. mental Sama sih saya belum aja, Pak Sok. gitu. Mental saya belum sekuat karena gini Kak, saya kan memang betul, saya juga dari keluarga Batak. Saya ini marga Parna, marga Tanggang. Hmm. Nah,
tahu kan kalau sendiri kan orang Iya, Batak itu tahu. tak bilang gimana. Bahkan saya dengar ceramah saja, bapak saya itu udah mau ngelempar asbak rokok ke saya. Kalau saya takut kayak sama bapak, mental di situ belum ada. Jadi Nah, kalau itu. segala macam, kalau segala macam tentang mental, tentang persiapan gitu loh, untuk secara terang-terangan saya di hadapan keluarga itu masih belum ada gitu. Tapi kadang kalau walaupun saya sendiri, saya masih mempelajari lah gitu, masih mendalami lah. Makanya itu kan saya mencari cara gimana, masih berpikir saya Kak, gimana sih caranya supaya saya ini diterima gitu loh. Gak bisa. Gak bisa, Dek. Makanya Saya maksudnya diterima dari keluarga gitu tanpa ada pertentangan. Saya Gak mencari bisa, Dek. cara Gak gitu. bisa, Dek. Gak bisa. Gak bisa, Dek. Ketika kamu sudah mengucapkan kalimat syahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah, seketika itu juga kamu dihapus dosa-dosamu oleh Allah. Itu suatu ganjaran yang besar. Itu hadiah yang besar bagi seorang mualaf. Yang kedua apa? Allah itu mengabulkan doa orang-orang yang sudah hijrah, menerima kebenaran. Itu hadiah bagi mereka. Makanya itu saya bilang kesempatan itu. Contoh, Nora, saya kasih kamu 1 minggu ini yang enak. Ini uang, misalnya 1 miliar, kau gunakan. Ini kesempatan ini. Kesempatan. Ketika saya masuk Islam itu, saya mendapatkan ceramah. Orang-orang yang hijrah, menerima kebenaran dari Allah, memeluk agama Islam, itu Allah kasih hadiah yang luar biasa. Saya tanya apa itu? 1, dosanya semua pada waktu masa lalunya, waktu dia masih Kristen itu, diampuni oleh Allah. Dia ibarat bayi yang baru lahir, fitrahnya masih suci, dia seperti kertas yang masih putih, polos, belum ada noda-noda atau tulisan atau dosa-dosa yang ditulis oleh para malaikat pada waktu itu. Nggak ada. Terus yang kedua apa? Ketika kamu berdoa, akan dijabah oleh Allah. Ya makanya saya minta. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Dunia harta ini tidak ada bandingnya. Dengan apa? Dengan beriman kepada agama Allah. Lembutkan hati orang tua saya, ibu bapak saya. Saya tidak sanggup melihat mereka nanti engkau siksa di api neraka. Kekal pula itu katanya orang kafir nih. Saya menyaksikan orang tua saya, adik saya, kakak saya itu tersiksa di api neraka, itu saya tidak sanggup. Seandainya seperti itu, matikanlah saya juga. Lebih bagus, kalaupun orang tua saya harus di neraka, biarlah bersama. Saya tidak sanggup ya Allah. Terus apa jawabannya? Ya memang tidak langsung. Allah melihat dulu keteguhan iman kita bagaimana. Terus nggak kita meminta. Allah itu paling suka melihat hambanya itu cengeng loh. Allah itu suka. Merengek meminta kepada Allah itu suka sekali. Inilah hambaku datang kepadaku. Dia sungguh-sungguh meminta kepadaku dalam tangisan ya ratapannya. Allah suka seperti itu. Karena apa? Itulah ketulusan hati kita. Itu seperti Yesus enggak sih? Kalau waktu meminta kepada Bapak, nangis Iya, dia. dia menangis dalam ketakutan. Terus dikabulkan nggak? Dikabulkan. Makanya di dalam Al-Quran Nabi Isa itu diserupakan. Allah selamatkan dirinya. Gak mau dong. Masa ibunya sudah difitnah sebagai seorang wanita penjina, Siti Maryam, melahirkan seorang nabi rasul, terus anaknya difitnah pula menjadi anak Allah, terus dikutuk pula di kayu salib. Oh enggak, Allah tidak sekejam itu, Allah tidak setega itu. Dipilih Siti Maryam untuk melahirkan seorang nabi bagi Bani Israel. Nabi Siti Maryam sudah difitnah, hampir dirajam oleh kaumnya pada waktu itu. Mengerikan kali cerita kisahnya Siti Maryam ini. Melahirkan dia sendiri. Mengerikan kali. Sampai dia pulang itu, dia sudah ikhlas itu. Seandainya pun dia dituduh dirajam, ya udah. Tapi apa? Allah memberikan mukjizat kepada Nabi Isa pada waktu masih di ayunan. Nabi Isa berbicara kepada orang-orang yang menuduh ibunya sebagai wanita penzina. Itu disapa dulu, mungkin ada Pak dosen anak Umi nih, disapa dulu. Maulah sapa dia. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya sambil kerja ya, sambil ya maklum lah, kuli panggul lagi gotong-gotong pasir nih. Bentar ya. Saya geli dengarnya, kuli panggul gotong-gotong pasir. Kuli panggul gotong-gotong pasir. Sambil kerja maksudnya, sambil kerja. Oke. Jadi begitu Lukas ya. Mungkin asbab dari dirimu nanti Dek, tapi perlahan-lahan lah. Islam itu tidak boleh memaksa.
Islam itu tidak boleh memaksa, dari hatimu sajalah. Tetapi ini saran kakak, kamu pergilah ke kuburan, Dek. Kenapa? Saya juga ini ke diri saya, pergilah ke kuburan. Lihatlah yang dikubur itu. Seandainya kamu bisa mendengar, dia akan meminta Allah untuk memberi kesempatan satu kali saja hidup di dunia. Pertama, apa itu? Dia meminta untuk diberi kesempatan bersedekah. Kedua, apa itu? Beriman kepada agama Islam. Berarti untuk apa saya suruh ke kuburan? Berkaca diri. Ketika kamu sudah di dalam kubur, tidak bisa kamu berkata-kata, tidak bisa kamu berbuat apa lagi. Permintaan kamu sudah tidak ada lagi. Kamu bertanggungjawabkan nanti semua apa yang kau lakukan kelak nanti di hari penghakiman. Di kubur pun juga kau akan dipertanggungjawabkan juga dulu apa yang telah kau lakukan. Kalau di Islam, orang-orang yang soleh itu, orang-orang yang amal ibadahnya banyak, itu dikatakan dilapangkan kuburnya, diberi cahaya terang di alam kuburnya. Disambut dia oleh para malaikat. Oh, kalau Kristen yang masuk kubur, tahu kau bawa macam mana kau digencet, drop. Ya, nggak kelihatan kita. Tapi seperti itu yang akan terjadi. Mungkin nangkir pun datang, halah ini cium-cium pemakan babynya ini. Itu dibilangnya. Dicium-cium pemakan babynya ini. Gak perlu lagi ditanya, man robuka, nggak ada. Apa kitabmu? Siapa Tuhanmu? Ketika kau diusung, ya, sudah menggunakan membawa salib, ya kan pakai salib ini dibawa. Udah, jangan kalian pikir ya. Inilah di agama kalian tidak dijelaskan tentang bermacam-macam malaikat. Siapa malaikat yang mencatatkan, siapa malaikat yang mencabut nyawa, yang akan mempertanyakan. Kalian menganggap itu suatu dongeng, tetapi itulah yang akan terjadi sesungguhnya. Kalian diusung saja, belum lagi kalian berada di liang lahat, masih di jauh sana, malaikat munkar nakir sudah mengatakan ini bau-bau pemakan babi ini, bau-bau penyembah manusia ini. Inilah orang-orang yang menyekutukan Allah, syirik. Makanya di dalam Islam, orang-orang yang menyekutukan Allah, ya, dia walaupun beragama Islam, yang menyekutukan Allah, yang melakukan syirik, kesyirikan, ya, yang menduakan Tuhan, dia bersama-sama dengan orang kafir, kekal di neraka jahanam, bersama-sama juga dengan orang munafik. Saya katakan munafik. Munafik, syirik, orang kafir akan ditempatkan oleh Allah tuh di neraka jahanam kekal. Tidak seorang pun penolong bagimu. Itu kata Al-Quran. Jadi ketika kalian masuk, yang Kristen ini, apa dikatakan? Ini pemakan babi ini sudah masuk ini, mau masuk ini. Jadi bagaimana? Kita tanyakan, man robuka. Gak perlu kau tanyakan. Ambil gada besar, hantam kepalanya. Selesai. Kalian pikir kalian akan ditanya, man robuka? Apa kitabmu? Siapa nabimu? Nggak ada. Satu, man robuka? Tuhanmu siapa? Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. 3 pribadi, 1 hakikat. Kau pikir mungkar nangkir mau menerima penjelasan kau tentang Tritunggal? Kau pikir mungkin nangkir mau menjelaskan cerita kau tentang Bapa itu adalah Yesus itu adalah Bapa, Yesus Henesia, Nabi seperti siapa si Mikana kemarin. Kau pikir mau mendengarkan itu? Tidak. Siapa nabimu? Paulus. Langsung diletakkan. Waduh, kena pula pelanggaran. Terlalu bulat mukanya. Enggak, atau Bang Lukas kayak Bang Arom aja dulu, beriman Islam tapi diam-diam dulu. Enggak, Bang Arom? Wah, sok tahu ini. Bang dosen. Ya, silakan Pak Pendeta. Sok Ministri. Ya, silakan. Kenapa? Mana ibunya tadi saya mau tanya belum nanya ini. Iya, dia ganti akun dulu, Pak. Tanya aja ke Bang Itu. Jibril itu kan ada Pak Sok. Kesikut nungkar nangkir barusan langsung hilang. Emang pertanyaannya apa Pak Sok? Beda. Dia kan saya mau tanya bukan pertanyaan imannya dia, tapi kesaksiannya dia itu. Kamu alafannya. Ini tanya aja Arom. Kenapa? Arom ini kan mualaf tapi diam-diam nih. Memang saya kenapa? bikin nangkir ini kayaknya ya. Dia kan Kampret. Woi, jangan ada yang ribet saya. ibunya mana nih? Ibu Nora tadi ya? Mana Ibu Nora? Iya, Ayo, sabar saya mau dulu, nanya. sabar dulu Pak. Saya manusia yang kalau selalu diskusi itu selalu open cam. Sabar ya. Ini jangan Nora, Pak. Panggilnya Bu Ulat Bulu. Oh, saya perlu open cam. Saya lagi di mobil sih.
Ya, nggak apa-apa lah. Ya, silakan. Kan? Ulat Saya dulu kan? selesaikan dulu. 1 menit lagi ya. Mungkin karena terucap saya ulat bebok dulu. lah ya. Nah, nanti seperti Arom, Lukas dengan Pak Sok itu ketika masih dibawa ke liang lahat dipakaikan salib ya kan? Mungkin akhir udah bilang gini, udah jangan tanyakan lagi siapa, ditanyakan siapa Tuhannya, Tritunggal, Oneness, Unitarian, tidak ada itu, saja jawaban nggak ada itu, nggak perlu kau jelaskan sama kami. Siapa Rasulmu? Paulus. Siapa sih Paulus? Dulu dia itu bertobat bertemu dengan penipunya itu penyakit epilepsi, nggak jadi lagi kan? Macet otakmu, ulat bulu. Bible katanya. Bible apa itu Bible? Siapa penulisnya? Injil Matius, Markus, Lukas. Siapa itu Matius, Markus, Lukas? Yang penulisnya penuh hayalan. Akan dipertanyakan. Silakan Pak Sok, mau bertanya apa? Ya, Bu, tadi Dulu, ini ada Bang Jibril. Bang Jibril, sehat Bang? dengar Alhamdulillah. dengar halo, halo. Iya, halo. Ya, bagaimana Pak? Sehat Pak? Ya. Ah. Ya, jangan dipotong dulu ya supaya Oke. bisa dengar lebih jelas. Oke, Saya siap. kan tadi dengar kesaksiannya Ibu, Ya. kesaksiannya Ibu bahwa Ibu dari Kristen pindah ke Muslim. Nah, terus sikap Bapak Ibu itu kan tidak setuju ya, tidak merestui sehingga dikasih makan bebong ya tadi ya, Ya, B2 ya. betul. Terus Ibu tetap tekun dengan keyakinan Ibu, Betul. tetap percaya dengan imannya Ibu. Nah, sesudah itu tadi saya dengar bahwa bapaknya Ibu juga ikut Masuk Islam. kepercayaannya Ibu. Iya, 3 tahun liburan, kemudian. semua, papa mama. Nah, saya mau tanya, kenapa mereka bisa mengikuti iman Ibu? Apa sikap Ibu yang Ibu berikan kepada dia? Oke, Pak Sok bertanya ya, kenapa mereka bisa mengikuti iman ibu? Saya waktu sudah masuk Islam, jujur, saya tidak ada komunikasi dengan bapak saya. Nggak ada, karena bapak saya sudah menganggap saya bukan anaknya lagi. Tidak pernah saya mendengarkan, selama 3 tahun itu tidak pernah saya mendengarkan suara bapak saya bagaimana belum. Tidak pernah. Karena bapak saya sudah memutuskan. Kalau bapak saya itu begitu, A ya A, B ya B. Kalau dia bilang jangankan injak rumah, injak tanah halaman rumah itu saya sudah tidak sudi lagi. Itu omongan bapak saya. Terus bagaimana caranya? Ya saya itu saja. Ketika Ustadz saya mengatakan, mintalah kepada Allah. Mintalah kepada Allah. Gelarkan sejadahmu, sujud kepada Allah, minta. Sepertiga malam itu kau minta Allah memberikan hidayah bagi keluargamu. Ya saya minta. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Seandainya engkau ingin memberikan aku harta, saya tidak perlu. Itu permintaan saya. Biarlah saya hidup seperti ini. Pas makan, pas-pasan semua. Asalkan orang tua saya engkau selamatkan. Karena saya tahu. Berarti Ibu Sebentar, Pak. Sebentar ini, biar dapat poinnya. Berarti Ibu halo? Ya, Berarti Ibu berdoa, minta kepada Allah. Ibu ya. ya. Allah Maha melembutkan hati. Itu poin 1. Poin 2-nya ada? Poin keduanya, Poin 2-nya? bapak saya setelah 3 tahun itu, bapak saya datang ke rumah. Ini ada adik perempuan saya yang nomor 4 waktu itu sudah dilamar sama agama Kristen. Kalau bapak orang Batak, bapak tahu sinamot. Tahu sinamot ya? Bapak tahu sinamot? Tahu. Saya banyak kenal orang Batak ya, oke? Ya, ada penyerahan yang namanya sinamot. Bapak saya itu seorang kesehatan, dia punya klinik. Dia tuh katanya tidur di klinik. Ini cerita dari bapak saya dengan mama saya. Mama saya juga ngomong. Sebelum bapak saya memutuskan untuk masuk Islam, dia 1 minggu itu tidur di klinik. Klinik itu kebetulan dibangun di sebelah rumah kami. Dia berdoa di situ jam 12 malam. Dia berdoa, dia katakan, Tuhan Yesus, tolonglah saya. Janganlah anak saya yang lain ini seperti anak ya saya yang satu ini yang telah meninggalkan. Itu doa bapak saya. Nah, saya berdoa, dia tidur. Ini saya kasih tahu ya, di tempat saya tinggal itu tidak ada masjid besar. Hanya ada musola kecil karena di tempat saya itu banyakkan gereja. Lebih dari 3-4 gereja di situ. Ini lingkungan saya. Lingkungan saya semua orang Batak, di situ beragama Kristen semua. Kalau dikatakan 99%, karena cuma musola yang ada. Nah, kebetulan musola ini, itu jaraknya palingan cuma sekitar 80 meteran lah dari rumah. Jadi kalau azan tuh masih terdengar lah, walaupun cuma sayup-sayup. Bapak saya tidur, jam 5 subuh, bapak saya terbangun. Dia katanya bermimpi melihat sosok cahaya, tapi dia tidak melihat biasan cahaya dari belakangnya. Ada tangan yang memegang pundaknya. Saya bilang, waktu bapak saya beri kesaksian seperti itu, kenapa dia mau masuk Islam? Saya bilang, itu mungkin cahaya Yesus, Pak. Saya bilang begitu, itu mungkin cahaya Yesus. Karena apa?
Karena biasanya kalau melihat cahaya-cahaya itu biasanya katanya Tuhan Yesus datang. Kebetulan jam 12 malam pun dia berdoa. Mungkin itu cahaya Yesus, Pak, untuk meneguhkan iman Bapak. Ternyata Bapak saya bilang begini, bukan nak. Tidak. Terus apa saya bilang? Karena pada waktu dia bangun, dia mengucapkan takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bahkan. Pas kebetulan berkumandang azan subuh. Karena subuh dia bangun. Siangnya, paginya dia pergi ke kantor, dia diam. Sampai mama tanya, kenapa kau tumben diam? Sarapan pun dia kurang. Dia akhirnya cerita sama kepala rumah sakit pada waktu di situ. Saya bermimpi begini, bu, begini. Ibu itu bilang begini, Masya Allah Pak, temui anak Bapak. Maksudnya saya. Karena sudah 3 tahun saya tidak berjumpa dengan beliau. Temui anak Bapak. Ceritakan. Itu mungkin kerinduan anak Bapak sama Bapak. Saya ingat itu waktu itu hari Jumat. Selesai sholat Jumatan, datang dia ke rumah. Baru dia mengatakan, dia mau disyahadatkan. Oke, saya bilang, tidak ada yang tidak mungkin bagi Allah. Itu saja sebenarnya. Gak ada saya ketemu, Pak, Yesus begini, Pak, begini. Gak ada. Karena saya tidak diterima lagi. Pada waktu Itu seingat saya, ayah itu kan pernah bertanya tuh kan. Ada sama teman kantornya kalau nggak salah kan, tanya-tanya tentang Islam. Enggak, itu sama Pak Ustadz. Oh, sama Ustadz, ya lanjut. Nah, makanya Bukan waktu pas ini, dia waktu ngomongkan, halo, sorry. ya, Itu 2 kejadian yang membuat ayahnya ibu menerima iman sama seperti ibu ya. Nah, yang saya lihat mungkin ayahnya ibu tergugah. Dulunya saya mau tanya karakter ibu itu sama ayah ibu itu sebelum menerima iman ibu ini yang baru ini dengan iman yang lama itu apa? Ada perbedaan nggak karakternya? karakter dalam segi apa? Itu maksudnya Pak Pendeta ini sikap itu, sifat itu kepada orang tua, perlakuan itu kepada orang tua pada saat di Kristen dan setelah masuk Islam. Itu yang mau ditanyakan sama Ada Pendeta berubah nggak? Sopri. Oh begini, kami 5 bersaudara, perempuan semua. Kalau saya katakan saya lah anak kesayangannya. Saya nanya ini aja Bu, waktu masih Kristen, apakah ini pertanyaannya bukan menuduh ya, apakah ibu adalah anak yang taat kepada orang tua Ya, saya anak atau kesayangan. suka melawan orang tua? Tidak. Oh, kalau melawan ya pasti juga lah. Melawan. Saya anak kesayangan, saya anak paling nakal juga. Oke, kalau setiap orang tua ngomong ibu bantah, Enggak juga. tapi ada tipe melawan. Melawan. Oke, setelah ibu terima meninggalkan Kristen, apakah ibu juga mempunyai sikap melawan? Waktu itu kan dikasih makan bebong kan? Ya, Tapi ibu kan gak melawan kan? tidak. Ibu diam, Saya diam. cuma menangis kan? Ibu Ya. berserah. Ya. Nah, Karena saya tidak makan. itu yang membuat ayah ibu tergugah. Kenapa dia bisa berubah? Enggak, tunggu bentar. Ini Nah, Pak Pendeta itu makan yang babi, membuat- nyebut babinya aja takut dia, malu. Hah? Enggak. Ya, maksudnya saya menghormati umat muslim yang ada di sini gitu. Ya. Bukan saya takut. Oke. Ya, saya menghormati. Oke. Nah, sikap ibu ada berubah waktu itu. Pertanyaan saya, kenapa ibu bisa berubah? Yang kemarin melawan sekarang enggak. Ibu meniru sikap siapa? Saya bukan meniru sikap siapa. Begini, waktu orang tua saya tahu ya, saya kan sudah kasih tahu. Orang tua saya tahu waktu saya masuk Islam, itu wallahi, itu saking marahnya dia sampai mau diambilnya parang. Kalau nggak dihalang sama adik-adik saya dengan ibu saya, mungkin saya habis. Tapi saya sudah menyerahkan diri kepada Allah. Saya sudah bilang, ya Allah, kalau Nah, memang waktu itu kan, sorry ibu saya potong. Waktu ibu mau diparang, ibu kan gak melawan kan? Tapi dulu melawan. waktu Kristen, waktu ibu Kristen, ibu dibilangin sedikit aja udah melawan kan? betul. Nah, ini sikap ibu ini yang membuat ayahnya ibu untuk menuruti imannya ibu. Pertanyaannya sekarang, sikap ibu bisa berubah itu? Kenapa ibu menuruti sikap siapa? Tidak ada. Siapa panutan? Panutan ibu siapa? Tiba-tiba ada keluar dari dalam hati. Karena begini, saya tidak mengenal Islam pada waktu itu. Saya waktu masuk Kristen, waktu masuk Islam, saya hanya belajar tentang sholat dulu. Penjelasan Nah. tentang siapa Nabi, Al-Quran bagaimana, saya justru belum waktu itu. Nah, ibu kan tadi ada tanya ada ngomong bahwa kenapa sikap bapak saya waktu saya terima iman yang baru ini, kenapa dia marah-marah, ya kan? Ya, karena memang dia tidak suka Islam. Berarti ibu punya pandangan nggak? Ini pertanyaannya, punya pertanyaannya ya, pertanyaan bukan tuduh.
kenapa orang Kristen tidak mempunyai karakter Kristus yang punya kasih, belas kasihan? Kenapa tidak terima anaknya? Tunggu Pak, Betul maaf, ya. saya potong nih. Tunggu sebentar nih, maaf nih saya potong nih. Tapi Pak, kalau kita lihat secara general aja Pak, ini yang di sini semua boleh jawab nih, termasuk yang nonton 597 orang, termasuk yang boleh jawab juga. Tapi sorry. Sebentar Pak, maaf potongnya, Pak, saya potong nih Pak, sebentar. Enggak, saya minta ringkas sebentar, saja, jangan terlalu panjang. Iya, ini Ya, ringkas. Bener nggak kalau saya bilang statement ini? Bener nggak statement ini? Kalau ada orang Muslim yang murtad, itu keluarganya nggak ada menghakimi, mukulin, menjarain ini itu nggak ada. Tapi kalau ada orang mualaf, Ya. wah keluarganya, Baik. betul nggak statement itu? Betul. Betul, nggak betul. Lo. Arom? Lihat komen di bawah. Nggak betul. Betul itu, betul. Tapi siapa yang bertanya. jalan kasih nih? Aduh, pusing. Gini, Bang Jibril, itu kan pertanyaan. Enggak. Sebentar dulu. Itu kan jadi framing namanya. Saya Ini memang pertanyaannya nggak framing. dulu ya. Saya ngomong sama Ibu Nora dulu. Ya, Jadi silakan. saya mau dengar kenapa Ibu memandang bagaimana cara Ibu memandang ayah Ibu waktu Ibu menerima iman yang baru tapi mau dibunuh, dikasih makan babi. Saya terus terang babi ya, bukan bebong lagi. Babi. Nah, apa menurut tanggapan Ibu waktu itu, perasaan Ibu? Apakah orang Kristen itu gimana gitu? Sampai mau membunuh, sampai dikasih makan bebong yang saya sudah tidak mau makan. Oke. Saya berpikir bukan langsung ke ajaran kasihnya, Pak Sok. Maaf. Saya berpikir begini, ketika Bapak saya maksudnya melakukan tindakan seperti itu kepada saya ya, dipukul, mau hampir dibunuh, terus saya dikasih makan bebong terus, kalau tidak saya tidak, biar saya mati kelaparan. Kan itu salah satu jalan. Bapak saya sudah berpikir, kalau kau tidak makan ini, ya udah kau mati kelaparan. Kan begitu. Nah, Sikap Ibu, ya. sikap Ibu gimana? Pertanyaan saya, sikap Ibu gimana? Saya sudah Apakah Ibu, ikhlas kepada Allah. apakah Ibu memandang Enggak. ayahnya Ibu itu orang Kristen, percaya Yesus, atau sebagai pandangan sebagai ayah kandung? Sebagai Pandangan ayah. Ibu. Sebagai ayah yang belum menerima kebenaran. Nah, Makanya waktu- pertanyaan saya sekarang, adakah Ibu kepahitan waktu itu? apa? Kepahitan marah sama bapaknya? Nggak ada. Wallahi, saya meminta kepada Allah agar orang tua saya diberikan hidayah. Oke, lanjut ya terus. Nah, waktu saya tahu kebenaran bahwa orang kafir itu akan ditempatkan dia sebagai bara. Kalau kita mau menyalakan api unggun atau mau menyalakan api apa, pasti harus ada bara. Nah, baranya ini siapa? Kalau di Al-Quran dikatakan adalah orang-orang kafir. Selama itu juga saya meminta terus kepada Allah, tidak henti. Saya tidak memandang waktu pas dia mengatakan waktu saya juga udah dilamar ya. Dia mengatakan di KUA, di depan para penghulu, dia mengatakan di depan para orang di KUA tuh waktu itu ramenya minta ampun. Rame. Dia mengatakan, nikahkan anak saya ini dengan seperangkat alat tai. Itu omongannya. Di depan umum. Waktu wali hakim meminta izin kepada bapak saya, biar dia yang menjadi wali saya untuk menikahkan saya. Kenapa? Itu omongan ayah Ibu. Ayah saya. Ayahnya Di KUA. Ayah saya. Pak, saya Oke. Bang Jibril nanti, Bang Jibril jangan framing. Arom, sebentar. Pertanyaan dia udah framing, bro. Kasih banget ya. Kita sapa dulu Bang Ardi. Assalamualaikum Bang Ardi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bunda Nora, Bang Jibril, semuanya, Bang Fandi. Sebentar. Aku mau tanya, yang bilang seperangkat alat TAI tadi siapa yang ngomong itu? Bapak saya. Astagfirullahaladzim Bang Fandi. Ya Allah, kenapa tega kali Bang Fandi? Aku pula yang kena Bang Ardi. Lanjut. Ya, waktu itu saya ingat itu waktu hari Jumat itu memang ramai sekali pada waktu itu. Kebetulan kenapa jadi tambah rame? Karena terdengar mereka akan ada seorang mualaf yang mau menikah. Nah itu katanya jarang-jarang orang tuanya mau datang. Kebetulan bapak saya datang. Ibu saya datang. Waktu wali itu meminta izin. Pak, saya minta izin untuk menikahkan putri bapak karena bapak masih Kristen dan bapak tidak bisa menjadi wali bagi putri bapak. Oh tidak apa-apa. Nikahkan putri saya nih. Nikahkan anak saya ini. Sini tunjuk ya. Nikahkan anak saya ini dengan seperangkat alat tai katanya. Ibu waktu Ibu dengar itu, Kristen Ibu, banget ya. perasaan Ibu Kristen gimana? banget. Wah,
Waduh, ajaran Nggak boleh kasih. begitulah, nggak boleh begitulah. Oke, oke. Tapi Kristen kan Bunda Nora? Waktu itu ayahnya masih Kristen kan? Bukan, maksudnya tidak semua Kristen Bentar, bentar, semua. saya tanya dulu, Nggak saya semua tanya Bunda seperti Nora. itu. Nggak semua Bunda seperti Nora itu, pada saat Aldi. menikah, Bunda Nora pada saat menikah itu Muslim, betul? Muslim. Bunda Nora Muslim. Lah bapaknya Bunda Nora Kristen. Kristen. Berarti Bunda Nora pada saat mau menikah itu Muslim banget. Nah ayahnya Bunda Nora pada saat itu mengatakan itu Kristen nggak banget, begitu. betul nggak itu? Kristen banget, ya, betul, Salah, betul, salah, Kristen salah, banget. salah, salah, salah. Gini, aduh, Salah, Pak Rom. Sorry, Nggak begitu, salah. nggak begitu Salah, lah. Pak Rom, salah. Salah, Bukan, mengerti cara salah itu. bahasanya. Salah. Bukan. Cara bahasanya nggak begitu. Harusnya bahasanya, oh itu orang tuanya Bunda Nora mungkin belum mengetahui tentang ajaran kasih yang dibawa oleh Yesus Kristus. Oh, nggak juga. Gitu Jadi ibu saya dong. ini bagaimana? Enggak, jangan kalimat. Wah ini Pak Rom menghina orang, Pak Rom menghina orang Kristen ini Pak Rom ini. Bapaknya itu Nora, sebentar, bapaknya itu Nora itu bukan pendeta. Itu Bukan, kami memang dari keluarga pendeta. keluarga pendeta, ya? Enggak ngaruh itu, enggak ngaruh. Tapi enggak kalimatnya enggak begitu. Kalimatnya Oh nggak mungkin Kristen mungkin banget. bapaknya Bunda Nora ini mungkin bukan S2 kayak Pak Rom, makanya Pak Rom tuh ngomongnya kayak gitu. Iya. Harus S2 dulu baru bisa kayak Pak Rom gitu loh. Lanjut. Oh, makan sabun nih. Lanjut. Tapi bapak saya tidak luput bayar puluhan loh. Tidak luput bayar puluhan loh, Arom. Puluhannya ngeri juga waktu dibayarkan. Makanya Oke, pendeta bayar. sangat sayangkan. Oke, sebentar masuk. Sebentar saya selesaikan dulu. Saya selesaikan. Nah, setelah itu semua memang pada kaget situ sangat disayangkan. Saya situ memang nangis. Waktu bapak saya mengucapkan seperangkat alat tai, saya nangis sekali situ. Tapi dalam hati saya bilang, ya Allah, mudah-mudahan hati bapak saya ini dilembutkan. Nah, ketika saya selesai ijab kabul, ya kan? Ini lama ceritanya waktu dia apa kawan nih? Saya disuruh minta maaf sungkeman kepada bapak saya. Oh, bapak saya tidak terima. Saya didorong, dikatakan gini, mulai dari sekarang kau bukan anak saya. Jangan pernah lagi kau injak, jangankan rumah, halaman rumah pun saya haramkan untuk kau injak. Kau bukan anak saya. Itu dikatakan. Mulai dari saat itu memang saya tidak pernah lagi bertemu bapak saya. Saya hanya curi-curi pandang. Saya lewat depan rumah, pakai motor, saya tutup semua, saya lihat, oh bapak saya lagi duduk di depan. Itu nangis itu, sedih kali itu loh. Sedih. Itu Pak Sok. Astagfirullahaladzim. Oke. Tolong jawab doa saya. Dok. Halo. Ya. Ibu jadi waktu itu kan tidak ada perlawanan terhadap orang tua ibu kan. Nah waktu saya mau tanya tadi waktu dia ngomong tadi apa? Lu pikir Menyinggung ya. perang ini perlawanan? Hah? Lu pikir perang? Nggak boleh. Nggak boleh melawan ibu bapak. Nggak boleh dalam Islam nggak boleh. Bukan, betul. Maksudnya nggak boleh melawan orang tua kan. Tapi ada nggak rasa kecewa bahwa menyebutkan tadi menghina ya, maksudnya menghina. Wallahi dalam hati Tadi. saya hanya sedih. Sedih saya. Sedih saja. Ternyata Sedih kenapa Bu? Iya. Masih sedihnya Dia kan kenapa? menghina. Dia kan sudah menghina seperangkat alat sholat. Ternyata dia sendiri yang akan memakai itu. Saya nggak Oke, nyangka ibu, juga kan? ibu sedih kan? Ibu Ya. sedih, ada belas kasihan gitu ya. Kenapa ayah saya begitu gitu? Iyalah pasti. Tapi saya maklum. Karena memang tidak ada ajaran yang seperti itu yang diterapkan di dalam Kristen kan? Untuk kasih adil. Nah, jadi gini Bu. Jadi Berserah diri. kalau orang Berserah Kristen diri itu kepada Allah itu tidak ada. jadi orang Kristen itu ada dua. Ada yang mau melakukan, ada yang menuruti mentaatin, ada yang tidak melakukan, bukan tidak taat ya. Mungkin dia memberikan perpuluhan, tapi dia tidak, mungkin ada yang tidak taat tentang penguasaan diri. Harusnya dia menguasai diri. Kenapa anak saya mengambil pilihan yang baru, memahami, oh kenapa begini. Mungkin ada kesalahan terhadap orang tua, maka orang tua mengintrospeksi. Nah, Ini deh izin Pak Pendeta Sok Ministry izin. Saya izin naikkan 2 mualaf ya yang mau mungkin memberikan kesaksian terkait ketika mereka pindah agama dari Kristen ke Islam, apa Nanti. perlakuan keluarga mereka kepada mereka, gimana Pak Sok? nanti aja Pendeta? Pak dosen. lanjut. Nanti aja satu-satu aja, jangan dua-dua. Satu-satu aja, Satu-satu aja. Oke, Ya. nah saya juga enggak mengajak ibu untuk kembali ke Kristen. Enggak, itu Tidak pilihan. mungkin. Karena Ya, itu keluarga saya pilihan. tidak Islam. Jadi sudah pilihan, dan juga saya punya pilihan sendiri, ibu juga pilihan sendiri. Saya mau tahu aja, maksudnya tadi apa tadi ya, lupa tadi, jangan dipotong-potong dong. Jangan dipotong-potong dong, Fandi. Apa tadi, lupa sudah. Ya sudah, Ya, ibu karena lanjut. ada 2. Kristen ini ada 2. Iya, betul. Ada dua tipe Kristen, yang taat dan tidak taat. Yang ada taat secara jasmani, ada taat secara roh. Maksudnya dia sampai hatinya berubah. Ya, maksudnya itu dia betul-betul mengikutin. Nah, ada yang sikap perbuatan misalnya taat memberikan perpuluhan. Tapi kalau dia tidak ada penguasaan diri juga untuk tidak hidup, tidak mau lagi, tidak, maksudnya penguasaan diri, tidak lagi mau melakukan dosa. Dia nggak mau hidup di situ.
Nah, ada juga tipe yang kayak gitu. Ada juga yang taat secara memberikan perpuluhan juga mengubah sikap hati. Dosa ini kan, semua dosa itu kan dari sikap hati. Sikap hati yang melanggar, memberontak, yang tidak mau taat. Nah, ibu sedang ada di dalam sikap hati yang taat. Mentaati orang tua, yang dididik memang dari latar belakang orang Batak itu, memang harus taat orang tua. Ya, harus taat. Hah? Jangan melawan. Jangan melawan. Itu memang saya tahu latar belakang orang Batak itu harus mentaati orang tua. Kalau enggak, ya orang tua tegas juga sama anaknya bahwa dia juga harus menuruti orang tua. Didikan orang tua orang Batak itu gitu, ya kan? Oke. Nah, jadi bukan salah orang Kristen, maksudnya tadi melakukan sesuatu bukan salah Yesusnya, tetapi pilihan orang Kristen untuk mengikuti taat atau tidaknya. Kalau dia taat, maka dia bisa menerima anaknya, walaupun tidak menuruti imannya dia akan memahami anaknya. Kenapa anak saya bisa berpindah? Dia akan bertanya dan dia akan menerima apa adanya. Kamu tetap, walaupun kamu kepercayaannya beda sama saya, kamu tetap anak saya. Oke, ini saya potong ya. Saya potong ya Pak Sok ya. Oke. Kalau Anda mengatakan, berarti Bapak saya ini kalau inti poinnya tuh kenapa tidak belajar untuk merelakan, mengikhlaskan, benar tidak? Oke. Ya? Oke. Saya bukan ngomong bapaknya ibu ya. Saya ngomong tadi secara ini kan ceritakan orang kenapa Kristen. bapak saya Orang ini Kristen. sikapnya arogan kepada saya ketika saya memeluk agama Islam. Kan begitu? Memang latar belakang orang Batak itu begitu, Bu. Ya. Dia memang mempertahankan imannya dia yang awal, tidak boleh anaknya keluar dari iman orang tua. Itu Nah, didikan dia dari kecil. ya, sebentar Pak Sok. Nanti saya juga lupa kalau Pak Sok potong. Saya kan dari Oke. tadi potong. Ya. Nah, jadi kalau Bapak bilang Kristen ini ada dua macam. Ya, Kristen ini ada yang taat ini tetapi dia tidak begini, ada yang begini yang tadi sudah dijelaskan Pak Sok. Tapi poinnya saya sudah dapat. Sebenarnya tidak begitu. Kalau saya katakan para teroris yang membawa nama Allahu Akbar, apakah dikatakan dia berarti mengikuti ajaran Nabi Muhammad SAW? Tidak. Dia Islam juga. Tapi dia melakukan tindakan yang di sana itu tidak diperbolehkan atau tidak pernah Nabi Muhammad SAW mengatakan, oh boleh kamu kalau mau mati syahid harus seperti ini, kalau kamu mau berperang harus seperti ini. Nggak ada. Sekarang kalau dikatakan Kristen ada dua macam, tidak. Karena apa? Maaf ya. Di dalam Bible Pak Sok sendiri, Lukas 14:26, kalau syarat menjadi murid Yesus itu harus membenci. Lukas 14:26, jikalau seseorang datang kepadaku, ia tidak membenci bapaknya, ibunya, saudaranya perempuan, saudaranya laki-laki, anak-anaknya, bahkan nyawanya sendiri, ia tidak dapat menjadi muridku. Oke, saya potong ya Bu sebentar. Bukan. Enggak. Lukas 14 itu bukan bercerita tentang kebencian. Tolong nanti ketemukan saya lagi diskusi sama ibu ini. Sama ibu ini. Terus Bu, oke. Ya. Ibu, Satu itu. menafsir Terus yang ayat ini kedua. membenci secara fisik, secara kenyataan membenci, maksudnya itu menjadi anak durhaka, bencinya begitu, atau ada penafsiran yang lain, ilustrasi yang lain? Kalau Anda mau menafsirkan kata benci itu yang lain, ya silakan, saya nggak masalah. Apa maksud dari kata benci di situ? Oke, nanti kita bahas berdua ya Bu. Oke. Nanti Pak dosen tolong nanti ketemukan. Terus lanjut Bu, itu Oke. nanti kita Yang kedua, bahas itu. Oke. Yang kedua, yang kalau kita tahu ya, akhlak dari Yesus yang di dalam catatan Bible kalian itu bertentangan dengan bagaimana akhlak Nabi Muhammad SAW. Maka ini yang menjadi suatu perbandingan. Ini maaf. Kalau memang dia sekelas Tuhan, yang kita tahu Tuhan itu memiliki sifat kemahaan, beda dengan manusia. Kalau maha melihat bukan berarti Tuhan harus punya mata. Tetapi manusia punya mata untuk melihat. Ada juga manusia pun tidak punya mata. Kan begitu. Nah, kalau memang sifat ketuhanan ada pada Yesus, yang dimana Yesus itu hakikatnya murni 100% manusia, ditambah Kristen mendatangkan 100% ilahi, logika yang harus bisa diterima. Ketika dia dengan muridnya merasa kelaparan, dia mendatangi pohon ara, dia melihat pohon ara itu hanya berdaun, tidak berbuah, akhirnya dia mengutuk. Padahal itu belum musimnya. Terus kata Bible apa? Itu sebagai suatu perumpamaan, suatu contoh. Kalau kau tidak berguna bagi hidupmu, tidak ada gunanya kau hidup lagi. Itu suatu perumpamaan. Ini saya membuat satu analogi. Ya, intinya Saya punya 5 anak. berbuah, Sabar, Pak Sok. berbuah. Saya lupa. Sabar, Pak Sok. Saya punya 5 anak. Semua laki-laki. Salah satu
Dia buat malu nama saya. Kan seperti itu. Terus apakah anak ini harus saya buang? Karena tidak ada lagi gunanya. Sama seperti pohon ara. Karena belum musimnya berbuah, akhirnya dikutuk. Untuk apa kamu hidup kalau kamu tidak membawa manfaat? Apakah anak saya yang salah satu ini ketika melakukan suatu kejahatan saya buang? Apakah ini namanya ajaran kasih? Kalau memang dia Tuhan, ayo tunjukkan dia bisa bermanfaat bagi Oke. manusia. Sabar, pasok, sabar. Itu poin. Nah, Tunggu poin dulu, kedua. Pasok. Gilirkan saya dulu. Oke. Ini kan katanya Pasok, Ya. bapak saya Oke, itu ya. mungkin tidak menerapkan ajaran kasih. Ini saya menunjukkan ajaran kasih. Apakah mungkin kalau memang dia Oke. adalah Tuhan, harusnya dia buat pohon ara itu berbuah. Hei pohon ara, bawalah manfaat bagi kami yang sedang lapar. Berbuahlah engkau, berbuah. Jangan mengutuk. Ketika saya tanyakan kenapa dikutuk, itu adalah perumpamaan Nora. Kalau kau tidak bisa membawa hasil bagi manusia, bagi orang lain, lebih bagus kau mati. Makanya saya buat analogi. Saya punya 5 anak, berkelakuan baik, tetapi yang satu ini tidak berkelakuan baik. Dia membuat malu keluarga. Apakah saya harus membuang yang satu ini hanya untuk menyelamatkan nama saya? Belum, tidak seperti itu. Bagaimana ajaran kasih? Oke, Bu, Yang berikut konteks- lagi. Sabar Pasok. Saya konteks menunjukkan ayat ajaran itu- kasih. konteks ayat itu Sabar, bukan- Pasok, sabar. Saya minta itu aja, Pak dosen tolong Sabar, catatkan. Pasok, sabar. Oke. Sabar Pasok, izinkan dulu saya, nanti saya lupa. Oke. Ajaran kasih berikutnya. Ketika orang-orang berdagang di depan bait suci, ingat, itu dikatakan di dalam Bible, bukan di dalam bait suci, tetapi di halaman. Di mana katanya dijadikan sarang penyamun, yang kita tahu penyamun itu adalah orang-orang yang melakukan kemaksiatan. Berdagang di situ apa? Satu, mereka menjual burung merpati. Kamu tahu arti burung merpati itu apa? Ketika ketika bangsa Yahudi melakukan penyembelihan, mereka tidak sanggup membeli hewan kurban yang mahal seperti kambing, domba, sapi, itu mahal. Akhirnya yang paling kecil apa? Mereka menyembelih burung merpati. Tetapi apa yang terjadi? Datang Yesus memporak-porandakan. Yang kita tahu satu contoh, ketika Satpol PP melakukan razia PKL pedagang kaki lima, mereka membuat surat peringatan pertama. Jangan kalian berdagang di bahu jalan. Ini akan menyebabkan kemacetan. Tidak didengar sama pedagang. Surat peringatan kedua. Kalau kalian masih berdagang di sini lagi, kami akan mengambil semua barang dagangan kalian dan kalian akan diangkut ke kantor. Tetapi tidak diindahkan. Baru terjadi yang namanya tindakan. Ini enggak. Kalau memang dia yang bijaksana, dia kalau bijaksana akan memberi suatu peringatan. Jangan kalian berdagang di halaman gereja, di halaman bait suci. Harus memberi peringatan, harus dikasih contoh ajaran. Contoh Pasok punya halaman luas. Tiba-tiba datang tetangga Pasok memarkirkan mobilnya di halaman Pasok. Apakah langsung Pasok datang ambil palu, martil, ambil kampak langsung dihancurkan? Tidak kan? Tidak mungkin Pasok. Pasti Pasok memberi peringatan. Maaf Pak Herman, mobil Bapak jangan diparkir di sini. Menghalangi. Halo Bu, saya open cam. Open. Akan menghalangi pintu masuk. Betul tidak Pak? Betul tidak? Tetapi apa yang terjadi ketika Yesus melihat orang berdagang? Diporak-porandakan semua. Pertanyaan saya, apakah itu ajaran kasih? Jadi kalau Bapak mengatakan Kristen ada 2 macam, udah 2 pertanyaan, Bapak saya, ya. Kristen ada 2 macam. Sebentar Pak Sok. Kristen Udah 2 ada 2 ya. macam. Mungkin Nah, Bapak tolong. mungkin Bapak Anda melakukan tindakan arogan itu tidak menerapkan ajaran kasih. Bagaimana mau menerapkan ajaran kasih? Beberapa ajaran yang diajarkan Yesus tidak menunjukkan ajaran kasih, bahkan kepada ibunya sendiri yang katakan perempuan. Bahkan Pasok Yang mana Bu? di dalam Yohanes. Tolong Pak dosen kan host. Saya percaya Pak dosen host yang baik. Ini Pasok ini Luar pendeta dari biasa. mana? Saya Jadi boleh tahu. tempat- Pendeta GBI kah? Pendeta Pentakosta kah? Pendeta mana Pasok? Protestan dia. Tahu. Pendeta mana? Gereja Betel kah? Ekumene Bu, Ekumene. Oh, Ekumene. Nah jadi Ini bisa gini. nggak Jadi gini. sebenarnya sama Bang Ardi? Ya lanjut. Lanjut Pasok. Pak dosen, tolong catatkan semuanya Banyak tentang catatan tadi yang dari pertanyaan semalam Ibu itu. Nora. Enggak, maksudnya nanti diaturkan nanti pertemuannya per 2 orang aja gitu. Jadi bisa nanti kita membahasnya secara Kita keseluruhan. berdiskusi. Jadi kalau banyak, ya kalau banyak kan bingung nanti. Banyak Ya, oke. bingung dan tidak tepat sasaran. Saya menjawabnya. Ya, tadi Ibu berbicara tentang pohon ara. Ibu Ya. menyangkut pautkan tentang kasih yang Tuhan Yesus itu tidak mempunyai kasih, tidak memberikan kesempatan kepada orang yang yang jahat bertobat gitu kan. Betul. Tetapi
konteks ayat itu sebenarnya bukan itu, Bu. Konteks ayat itu Yesus mau mengajarkan tentang kuasa doa, berdoa. Nah, jadi kalau Ibu baca itu tentang pohon ara, nanti akan di bawah Yesus menjelaskan tentang konteksnya itu, bahwa pohon ara itu kenapa dia kutuk, karena dia mengajarkan orang percaya itu punya kuasa. Ya, kalau engkau berkata kepada gunung ini beranjak, maka gunung itu akan beranjak. Punya iman yang sekecil biji sesawi aja. Nah, jadi konteksnya itu tentang kuasa doa yang dimana Yesus Siapa yang berdoa, Pak? Siapa yang berdoa, Pak? Konteks masalah. Pak Sok, siapa yang berdoa? Bukan, Tuhan Yesus mau mengajarkan murid-murid. Sejak Tuhan Yesus, nah ini saya secara global, secara rincinya, nanti kita berdiskusi 2 orang, Bu. Ya, Kita tunggu dulu, saya potong ya. Sebentar itu, sebentar, pendeta. Bentar. Dosen, sebentar tadi. Saya potong ya, Pak Sok tadi mengatakan, itu konteksnya Yesus mengajarkan kekuatan doa. Kekuatan doa seperti apa? Mereka merasakan lapar, harusnya kekuatan doa, Ya, nanti- buah itu harusnya bisa berbuah. Ya, nanti kita baca di ayatnya. Soalnya ini kan saya bahas secara global, tidak menunjukkan data. Nanti kita berdua diskusi, Pakai data saya kita, akan ayo. tunjukkan data. Di dalam Markus. Ya, nanti kita atur waktu ya, Bu. Kita berbeda. Ini toh, sabar Pak Pendeta Sok Ministry. Belum bisa Pak atur waktu untuk itu Nora. PR-nya Pak Pendeta saja belum dijawab, semalam ada 3 loh PR-nya. Ada 3 PR-nya sama anak Umi tadi Jadi malam. gini, siapa ini ngomong, Pak dosen ya? Ya, dosen. Pak dosen. Jadi nanti setelah saya berpikir merenungkan tadi malam, banyak pertanyaan saya yang saya belum jawab. Maka dari itu mulai saat ini saya minta kepada Pak dosen, tolong catatkan sebelum diskusi maksudnya, tolong berikan saya materi yang mau didiskusikan. Misalnya poin 1, 2, 3 sampai 10. Ayat-ayatnya, ayat Alkitabnya di mana? Tolong dikasih tahu saya sambil pertanyaannya. Nanti kita akan bahas tentang fokus yang ditanyakan kepada saya akan menjawab semuanya. Karena saya nggak mau seperti tadi malam ditanya, saya harus cari data lagi. Tolong dituliskan semua, siapa misalnya saya akan berdiskusi sama Ibu Nora. Ibu Nora, tolong catatkan kejanggalan dalam ayat Alkitab itu A, B, C, D. Terus Banyak pertanyaan kali, ayat Alkitab Pak. A itu apa? Banyak kali, Pak. Tentang apa? Banyak kali, Pak. Saya kumandangkan di sini. Nggak apa-apa, nggak. Apa? Nggak, sebentar dulu. Jadi Ya. biar Ibu ngerti dan semua yang mau berdiskusi sama saya mengerti. Ya. Dan itu tolong nanti, banyak ini tugasnya dosen. Dosen ini luar biasa ya. Baik Kok hati. aku yang tugas Nah, banyak? jadi- Pastinya ini Pak Pendeta yang tugasnya banyak untuk menjawab loh. Kok aku? Bukan. Data-data Bukan. mana saja yang mau saya Bukan, pertanyakan Pak sama dosen. Bapak tinggal menjawab. Bukan. Jadi gini, data Ibu yang tadi kan seperti pertanyaannya Ibu catat. Jadi jangan suruh Pak dosen. Pak dosen banyak pekerjaan, kesian dia capek nanti. Jadi Ibu catat, nanti Pak dosen nanti Pak dosen gini, misalnya ada yang mau berdiskusi dengan saya, misalnya Ibu Nora mau diskusi dengan saya atau siapa Bang Juma, tolong materinya saya minta dulu. Materinya saya minta dulu. Jangan Pak dosen catat waktu kita berdiskusi, jangan. Saya juga nggak bisa catat waktu saya berdiskusi. Karena saya harus konsen menjawab dan konsen juga mencatat, saya nggak bisa. Jadi tolong materinya yang mau dibahas seperti ini tadi, tolong Ibu Nora beri materinya ke saya dulu, kirim ke dosen kirim ke saya mempersiapkan jawabannya, nah baru kita diskusi. Nah saya bisa menjawab semua pertanyaan dari teman diskusi saya. Ya paham ya? Enggak. Oh, jadi begini, Pak Pendeta ini mau mintanya ditanya soal videonya. Ya kan? Pak Pendeta mau Bukan Ibu ditanya. aja, tapi semua yang mau semua bukan Ibu Nora aja. Ibu Nora salah satunya yang saya mau berdiskusi, Bang Juma juga sama siapa ini? Wah, nggak bisa dimasukkan semua kayak begitu, Pak. Anak Satu-satu, Umi. Pak. Anak Umi, enggak satu-satu, maksudnya satu-satu diatur jadwalnya. Ibu misalnya malam ini, baru anak Umi besok. Satu-satu, tapi sebelum saya diskusi, tolong kirimkan Gini loh Pak, materi. Pak Sok, Ibu Pak Sok, saya- maaf Pak Sok, saya motong Pak Sok ya. Gini Pak Sok, Oke, ya. amanat agung itu kan beritakanlah Injil ke seluruh makhluk. Berarti kan apapun yang dipertanyakan ya sebisa mungkin kita menjawab Pak Sok ya, gitu ya. Ketika ada pertanyaan terus orang lain nyari dulu, kita diskusinya kapan gitu loh Pak Sok, maksud saya gitu. Jadi lama maksudnya gitu sih. Ya. Pak Sok. Bunda Nora gitu masuk sebentar, Bunda. Ya, silakan. Sorry, saya lebih. Ayo, Ya, Bapak gimana? apa dulu Silakan. kasih masukannya. Ya, Pak. Saya dulu Ya. atau Bapak? Oh ya Bapak dulu silakan. Nah, jadi gini, apa misalnya ini Pak siapa ya, Pak? Siapa nama saya? Pak siapa? Siapa Apa itu? Siapa? Pakai kacamata Pak ini. Iya.
Aku bacain ya. Aku bisa bahasa Yunani dikit-dikit ya, Pak Pendeta Song Ministry ya. Aku bacain ya. Aku bacain namanya ya. Itu bahasa Yunani, Pak. Bacanya tuh Polak. Ardiansyah Arif itu artinya bahasa Indonesianya, Pak Pendeta. Oh ya, Lanjut. Pak Ardiansyah. Saya dulu ya. Nah, jadi gini, tolong tangkap Silakan dengan Bapak, jelas. silakan Bapak. Tangkap dengan jelas. Misalnya saya mau diskusi sama Pak Ardian. Pak Ardian, sebelum diskusi saya rindu untuk menjawab semua pertanyaan daripada Pak Ardian. Tapi tolong sebelum diskusi, tolong nanti misalnya dijadwalkan oleh Pak dosen, Pak malam ini diskusi sama Pak Ardian. Nah, tolong Pak Ardian berikan materi yang mau didiskusikan nanti malam ke Pak dosen, ke saya. Nah, baru Pak dosen kirim ke saya. Nah, saya berusaha untuk mempersiapkan jawaban semua yang akan ditanya dan tidak ada Izin tidak Pak akan Pendeta, saya jawab. izin Pak Pendeta, izin Pak Pendeta terkasih. Namanya diskusi itu, Pak. Oke. Itu namanya diskusi itu. Kita nggak mesti memberikan kisi-kisi. Kita ini kan bukan anak SD lagi, Pak. Ya kan? Jadi dari tema kita bisa tentukan. Nah, misalkan temanya konsep ketuhanan atau terkait verifikasi validasi kitab suci misalkan ya. Verifikasi dan validasi kitab suci. Mestinya Pak Pendeta itu sudah harus siapkan materinya kalau sudah berdasarkan tema. Masa dikasih kisi-kisi? Lanjut Bang, Bos, lanjut. ya, nggak apa-apa. Kita Pak Pendeta ini baik kok. Pak Pendeta ini apa bacanya nih? SOG Pak. SOG. Salah jangan baca. pakai sok. Salah baca saya. Ini susah kali bahasa apa ini, Pak? Oh, bahasa. Oke, Pak. Oke, saya masuk ya, Pak. Enggak, Nggak apa-apa. Bahasa Inggris. Oh, bahasa Inggris. Iya. Spirit of Glory, Pak. Spirit of Glory. Waduh, bahasa Inggris saya nggak ngerti bahasa Inggris. Oke, lanjut ya, Pak ya. Oke, lanjut Pak. Jadi Oke. Pak Pendeta ini baik, Bang host, teman-teman niatnya juga baik. Beliau meminta kisi-kisi dan lain sebagainya. Kita kasih Pak Pendeta. Kisi-kisinya adalah kita diskusi offline di Jakarta boleh. Nanti Pak Pendeta bawa berapa orang pendeta boleh. Saya nanti bawa teman-teman saya boleh. Diskusi offline. Kita milih tempat yang aman dan juga pasti tanda tangan di atas materai untuk keamanan kita berdua. Saya aman, Bapak aman. Dan tema kita adalah mengenai pembuktian kitab suci. Jadi yang mana yang bisa dikatakan kitab suci? Apakah kitab Bapak atau kitab saya? Kisi-kisinya adalah apakah kedua kitab tersebut berubah-ubah? Itu yang pertama. Yang kedua, apakah kedua kitab tersebut ditambah-tambahi atau dikurang-kurangi? Seperti yang tertulis di Amsal 30 nomor 6, jangan menambahi firman-Nya. Itu tertulis di Amsal 30 nomor 6. Ya kan? Nah, pembahasan mengenai kitab suci, apakah betul kitab Bapak suci atau kitab saya suci? Nah, itu kisi-kisinya. Begitu Pak dosen Kristologi. Lanjut, Pak. Validasi kitab suci ya, Bang Ardi. Boleh, validasi juga boleh. Jadi nanti ada validasi kitab suci boleh. Silakan anak Umi, Bang Jibril, silakan Bang. Iya, transmisi kitab suci juga boleh. Kita Boleh, itu boleh. kita bandingin transmisi kitab suci masing-masing, yang mana yang paling bagus. Ya, nanti saya sama Bang Jibril. Mau offline boleh, mau online boleh, Pak Pendeta. Saya mengikuti jalurnya saja, Pak. Silakan, Pak. Pasok ini tinggal di mana? Kalau boleh tahu Pasok. Pasok ya? Biar ditanggapin dulu, malah tanya. Dia mute. Mute-nya dibuka dulu mute-nya. Itu ke-mute itu, Pak. Ke-mute itu, Pak. Ya, di IKN, Bu. Apa IKM? IKN, Ibu Kota Nusantara. Kalimantan. Jauh juga ya. Ya, tapi nggak apa-apa lah. Mau bersedia, Pasok? Gimana, Pak Sok? Di Jakarta ya. Bagus itu kalau offline. Ya, di Jakarta Kalau di IKN boleh, gimana, Pak? Jakarta. Ya, di Jakarta boleh. Jadi Kalau nanti di IKN, gimana, Pak? kalau di IKN, Boleh aku Di jawab, IKN? Bang? Silakan Bang Jib. Silakan Bang Jib. Kalau di kan kita mau bikin offline, Pak. Maksudnya berarti ada venue-nya, ada penontonnya, habis itu kita siarin juga dan seterusnya. Jadi kalau daripada kita sebagai orang-orang ini 10-20 orang tiket ke sana dengan venue di sana dan segala macam, kayaknya lebih murah niketin Bapak ke Jakarta gitu loh. Make sense nggak, Pak? Iya, dengan Ya, betul. bawa temannya pendeta juga kan? Iya, betul. Daripada penonton saya ke sana, Pak, maksudnya penonton kita, teman-teman yang dari Jawa itu ke IKN, itu kan butuh naik mobil terbang tuh, Pak. Nah, naik mobil terbang itu juga nggak murah kan? Lebih baik Bapak yang naik mobil terbang ke Jakarta gitu loh.
biar lebih murah. Gini Bang Ardi, gini Bang Ardi, Ya. izin Bang Ya. Ardi. Ya. Baru Pak Sok ini kan lihat mukanya Pak Ardi. Sebentar. Biar satu-satu dulu. Ini Pak Arom atau Pak Sok dulu nih? ya sebentar. Ya, silakan. Pak Sok, Nggak apa-apa, saya nggak apa-apa. Ya Pak Arom dia Pak Sok, Silakan. Pak Sok kan sama nih, sama saya ya sebenarnya. Masih Tritunggal juga. Kalau kemarin yang kita offline itu kan Bukaryana Advent ya. Saya sih oke sih, saya setuju sih Bang Ardi. Tapi saya tidak didampingi dengan Pak Sok, saya mau. Karena dia sama-sama saya gitu. Nah, Maksudnya oke. pengajarannya sama. Sudah ada dua teman Pak Sok. Yang pertama Pak Arom, beliau pendeta S2 loh Pak Arom ini. Pak Arom ini S2 loh Pak. Bapak bisa bandingkan dari SD, SMP, SMA, S1, S2, 5 tingkatan loh. Sebentar lagi habis sekolahnya Pak Arom ini. Habis sebentar lagi. Kurang sama sekali lagi habis. Selesai. Kurang S3 tok ini Pak. Profesor Pak belum, S3 sama Profesor. Prof. Wah iya. Silakan ditanggapi Pak Ministri. Silakan Pak. Ya, berarti nanti saya sama Pak Arom ya. Pak Arom gitu. Sama terserah. Terserah Bapak. Ada temen S3 atau S4, AC5 juga nggak ada masalah. Apa? Tapi Nah, kalau Pak tapi Sok juga mau bawa Pak lagi kawan Ardian pendetanya, juga. silakan Pak Sok. Kalau mau bawa lagi, misalnya ada lagi selain dari Pak Arom, bertiga aja juga apa-apa. Pak Ardiansa, saya juga harus hati-hati bawa teman. Jangan sampai terpancing emosi yang tidak ada penguasaan diri. Oh betul. Jadi Sepakat. keributan di situ kan. Maka saya yang sebagai tanggung jawab saya berarti yang memilih membawa. Gitu. Betul Pak. Betul. Nah, jadi saya terus harus pilih orang yang betul-betul yang tidak akan terpancing emosinya, tidak mudah marah, bisa dikuasai amarahnya, dan menjawab dengan tenang. Ya karakter itu, Pak. Ya, dan juga tidak membalas, maksudnya itu membalas dengan disakiti. Saya harus Betul, cari Pak, karakter tipe orang begitu. Kalau itu Ya kan? Pak Arom banget itu Pak. Itu Pak ada di Pak Arom itu Pak. Ada di Pak Arom. Pak Arom itu orangnya Nah, baik. kalau- Pak Arom kalau itu ada di orangnya Pak Arom- baik. Orangnya sudah baik, ganteng. Kalau kita ke warung beliau semua yang traktir Pak. Itu yang ketiga. Yang keempat, Pak Arom Tipu-tipu. ini. Loh, gimana sih kok dipotong? Nggak, sebenarnya gini. Potong tuh. Sebenarnya gini, Pak Sok, sebenarnya gini Pak Sok ya. Diskusi Pak Arom. offline, Pak Arom, diskusi saya offline itu potong dulu. lebih. Pak, sebelum Nanti dia lupa Pak Arom, nanti dia lupa. Pak Soknya sering lupa. Ayo. Oh ya, Pak Arom. Nah, sebelum kita partner, nanti kita ngomong berdua dulu ya. Oke, serahkan HP. Kalau bisa Boleh, Pak Gilbert boleh. lu monting di bawah. Pak Gilbert itu lebih jos. Tapi Pak Sok, izinkan saya DM Bapak. Saya DM nomor WA saya ke Bapak sekarang ya, Pak Sok ya. Ya, di follow dulu. Ya sudah saya follow. Sudah saya. Jangan ajak Karyana ya, jangan ajak Karyana, udah beda itu. Kenapa? Yang beda. Kita ambil dia gini, kita ambil yang berpendidikan aja, jangan yang Iya, janganlah. Dia beda, Arom. beda. Dia Advent pula dia nggak dianggap kayaknya karena Tuhannya dia dua aneh. Astagfirullahaladzim. Itu saudara seiman lo Arom. Ini Kristen Boleh, banget. Tapi Memang Kristen bukan banget. gitu, Pak Pendeta ini. bukan gitu. Kemarin saya sudah tegur dia, Pak Bang Jibril. Kemarin saya sudah tegur dia. Yang dimaksud dua tahta itu bukan Tuhannya dua anak dan bapak, bukan. Gitu loh. Tapi kan dia tetap kekeh gitu loh. Ya jadi mau gimana? Pak Ate Yunus punya dua Roh Kudus. Itu kenapa Bang Ardi kelap-kelip? Kayak lagi di diskotik. Nggak apa-apa. Tapi ini menarik. Dan juga sekaligus mendorong gitu kan. Menarik dan mendorong, karena menarik dan mendorong itu satu ya Bang Jibril ya. Menarik dan mendorong itu satu. Oke, kita lanjut Pak Ministri. Saya sudah DM Bapak nomor WA saya. Nanti kita akan komunikasi di belakang juga, dan juga ini ditonton 800 lebih Pak. Ini yang nonton 800 orang lebih. Tidak mungkin saya berdusta, tidak mungkin Bapak berdusta. Dan kalau soal keamanan Pak Ministri, kita udah berkali-kali diskusi, bahkan udah diskusi sama Pak Arom. Pak Arom sampai detik ini rambutnya pun tidak tercabut oleh teman-teman Muslim. Rambutnya tok ini loh Pak, tidak tercabut. Artinya apa? Beliau adalah saksi bahwasanya kami umat Muslim tidak tidak frontal, tidak Bunda Nora, tidak namanya Bang Jib. Hah? Tidak arogan. brutal. Tidak arogan, tidak brutal dan lain sebagainya. Tidak brutal Iya, dan iya, tidak iya. arogan. Ya, nah ini Pak Arom ini salah satu buktinya. Buktinya apa Bang Ardi? Sampai detik ini Pak Arom masih bisa menghembuskan nafas, Pak. Silakan. Pak Ardiansa, memang dilihat wajahnya sudah memang begitu. Pak Ardiansa adalah orang yang baik. Wih, Terima kasih Oh, Pak. kalau saya bisa open cam, Dan- Bapak juga dan- bakal dan bilang juga begitu tidak nanti.
Dan tidak ada tipu-tipu di dalam diri Pak Ardiansah. Oh, nggak ada Pak. Kami jujur, kami adalah pendiskusi, bukan penghujat. Kami ini pendiskusi Pak, bukan penghujat. Ya, sama seperti Pak Arom. Kalau Pak Arom tadi katakan Pak Arom itu baik, betul memang. Pak Arom itu baik Pak, bahkan lebih baik dari saya Pak Arom. Meskipun beliau Kristen, saya bilang Pak Arom lebih baik dari saya. Buktinya apa? Buktinya Pak Arom itu sering mentraktir teman-teman Muslim Pak. Jadi meskipun habis 1 juta, 2 juta dibayarin sama beliau semua. Pak, makanya kita nanti kalau ke Jakarta, nanti kalau kita ke Jakarta, nanti kalau kita ke Jakarta, Pak Ministri, nanti kalau kita ke Jakarta, ya kan? Oh enggak bohong. Beliau hanya merendah diri aja. Pasok yang Hanya benar merendah gini, diri Pasok. aja beliau. Yang benar gini, yang sebenarnya seperti ini Pasok ya. Ketika saya bertemu lembaga API ini, APII ini, semuanya dijamin, bahkan dari makan, keamanan, tempat diberikan kenyamanan, sampai pulang pun kita dimonitor sampai kita naik kendaraan bahwa kita bisa bebas pulang. Itu Pak, itu dijamin. Bahkan kita sampai rumah pun ditanya Pak, sudah sampai atau belum. Itu untuk dipastikan. Itu Berarti bagus ya, Pak Ardiansah yang baik ya Pak Arum ya? Pak Ardiansah yang baik ya? API yang baik, APII yang baik. Kalau Ardiansah nggak baik dia, biasa aja dia. APII yang baik. Lu memang APII kok yang baik. Iya, API iya yang Pak. baik. Iya, iya. Bang Ardi itu nggak baik dia, biasa aja. Malah dia Pak, dia itu nggak baiknya karena suka membongkar Alkitab lama-lama Pak. Tapi gini Pak Ministri, kalau saya dikatakan nggak baik, betul memang saya nggak baik orangnya, saya memang banyak kurangnya. Yang baik itu Pak Arom. Apa buktinya? Nanti ketika kita di Jakarta kita buktikan Pak, kita ke sebuah kafe yang harganya mahal, harganya 1 juta 2 juta, pasti dibayarin Pak Arom. Kita buktikan nanti Pak. Buktikan. Oh, muncungmu. Tapi ada sanggahan itu Pak Ardi, ada sanggahan dia dari Pak Arom. Gimana Pak? Sanggahannya apa? Ada sanggahan. Pak Arom tadi ngomong apa Pak Arom? Oh, muncungmu Maksudnya itu Pak Arom muncung. traktir. Ya, muncungmu itu maksudnya Pak Arom mengatakan jangan terlalu jujur Bang Ardiansah. Muncungnya saya ini jangan terlalu jujur. Jadi saya sedang jujur gitu loh maksudnya tentang Pak Arom. Jangan terlalu jujur gitu. Kenyataannya betul itu? Betul itu. Iya memang ditraktir. Kalau Betul, Pak Arum, makan tempat fasilitas semuanya kita cuma bawa badan Pak. Di situ disediakan semua. Kita cuma bawa badan dan materi untuk diskusinya apa gitu dibawa sendiri gitu. Dan untuk laptop segala macam layar itu mereka siapkan kok. Jadi kita nggak kekurangan internet juga di situ. Fasilitas ada. Oh iya, Pak Ardiansah bilang Pak Arom yang baik, traktir di kafe 1 jutaan. Enggak. Jujur Pak, jujur saya nggak pernah traktir orang Islam, Bercanda Pak. itu Pak, bercanda itu Pak. Bercanda Pak. Saya kebutuhan, saya kebutuhan, Ngerti. saya kebutuhan buat nikah Pak. Kan Enggak lah, ini Arom aja saya ngajak ngopi. Oh. Saya suruh cuma bawa badan doang kok, nggak usah. Iya, Enggak Arom. betul. Betul, saya paham ya ongkos, ongkos makan, kopi, tempat duduk semua itu dibayarin semua sama API. Itu benar. Bahkan bensin saya pun Karena ini dibayarin. coba open cam, saya mau lihat bukannya. Lagi di kantor saya Pak. Oh iya, oke. Oke, saya ini dulu ya, saya pamit dulu, saya mau masak dulu, mau makan dulu. Bapak masak sendiri? Iya, masak sendiri Pak. Kayak lagu dong. Masak sendiri. Bercanda Pak, bercanda. Nggak ada apa-apa Pak, kita kan harus sukacita selalu ya. Iya. Jangan hidup ini kan sudah susah, jangan dibuat susah lagi. Betul Pak, betul. Tapi wajahnya Bapak ini, saya lihat wajahnya Bapak ini kayaknya penuh cahaya Islam, Pak. Jadi bentar lagi syahadat kayaknya Bapak. Iya. Wajahnya ini loh, menyala gitu loh. Luar biasa ya. Oke, silakan Pak Ministri, silakan Ya, Pak. sebelum Pak Ahok turun, Saya sebelum Pak Ahok turun, saya manusia biasa aja Pak. ya Pak Ahok, izin Pak, sebelum Pak Ahok turun, ini kan ada teman-teman nih yang typing di bawah katanya mirip Pak Ahok. Kapan calon lagi Pak? Calon gubernur mungkin? Pak Ahok. Nah ini kalau saya berdiri Pak. Ya mirip Pak Ahok. Serius. Iya juga ya, mirip ya lama-lama ya. Sekarang gue manggilnya Ahok deh. Iya ya. Pak Ahok mungkin ya. Mungkin Pak Ahok ya lebih cocoknya ya. Panggil Ahok aja boleh lah. Iya, siap. Iya kan siap. sekarang memang lagi tugas di IKN dia. Dari negaranya itu ditugaskan dia di IKN.
Iya. Luar biasa Pak Ahok. Sehat selalu Pak. Saya sudah DM Bapak, nanti minta Pak tolong Ardiansa. dibalas ya Pak. Pak Saya minta Ardiansa. tolong dibalas nanti ya DM-nya. Siap. Ya, boleh. Ya. Oke, Pak Ardiansa, saya cuma manusia biasa. Saya tidak ada apa-apanya. Cuma saya terus mau belajar aja sih. Masya Allah, mantap. Mungkin Bang Jibril, Anak Umi atau Pak Arom mau memberikan masukan atau keluaran mungkin silakan. Nggak ada. Mudah-mudahan kita bisa aturin nanti debat offline. Mudah-mudahan ya. Keluaran, Sebulan, kalau sebulan. keluaran di kita Sebulan, 2 bulan. keluaran. Pak, yang kemarin PR itu 18 itu gimana itu Pak? Bang dosen Kristolog udah dapat jawabannya belum? Ya nantilah Keluaran. itu PR-nya Yang Pak. mana ya? Saya itu apa? Kalau nggak dicatat tuh kadang bisa lupa. Jadi Ya nggak apa-apa lah, nggak apa-apa Pak. Jadi saya minta tolong sekali, sama host Pak dosen Siap. untuk mencatat yang ayat-ayat yang kemarin yang belum saya jawab gitu. Saya itu Siap. menjawab semua sih, cuma ya Iya Pak. ya otak saya ini Betul. cuma maksudnya harus selalu- harus selalu Biasa rindu, Saya Pak. kekurangan dalam menghafal. Ya nanti dibantu Saya Pak. kekurangan soal menghafal, tapi saya kuat menghitung. Nah itu. Wih mantap. Jadi pas ini Pak Ministri ini Oke. kuat menghitung, Pak Arom ini kuat menghafal. Pak Arom ini hafal loh Pak dari Kejadian sampai Wahyu Pak. Beliau ini luar biasa loh Pak Arom ini. Lanjut silakan. Kita harus selalu rindu, Beri tepuk tangan dong buat rindu Pak dengan Arom. firman Tuhan Pak. Karena mereka ini pamit kan saya ya, rindu semua. juga. Sukses Oke, selalu. siap Siap, Pak. makasih Pak. Makasih sehat selalu Pak. Ya, sukses selalu semuanya. Kita boleh berbeda tapi tetap kita bersatu ya. Siap Pak Bineka Pendeta. Tunggal Ika. Ya, salam toleransi Pak Pendeta. Oke, makasih. Salam toleransi. Saya pamit. Siap, selamat siang. Shalom.